kepada para peserta yang telah hadir pada saat ini. Pelatihan ini dimaksudkan untuk dalam rangka mewujudkan integrasi sistem perpustakaan ya di lingkungan FKUI. Jadi diharapkan semua departemen dan program studi di lingkungan UI, FKUI, terutama dalam mengelola data koleksi perpustakaannya di masing-masing departemen atau prodi, ini dapat terintegrasi dalam satu database dengan perpustakaan FKUI. Saat ini tentu kita semua merasakan betapa pentingnya data-data kepustakaan yang kita miliki, ya terutama dalam rangka akreditasi prodi ya. Ini tentu dalam penilaian perpustakaan itu termasuk dalam kriteria 5 ya. Kriteria 5 dalam akreditasi kalau nggak salah Sarpras ya, keuangan dan Sarpras. Nah, perpustakaan ada di situ. Jadi kenapa kita getol memperbaiki ini? Karena memang dalam rangka akreditasi perpustakaan kita sangat disorot. Saya berharap pelatihan ini menjadi solusi nyata untuk meningkatkan integritas sistem informasi perpustakaan di lingkungan FKUI. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada baik peserta maupun penyelenggara ya, tim unit perpustakaan FKUI di bawah koordinasi Mas Jevi. Terima kasih banyak atas upaya kerasnya. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih sekali lagi. Sukses pelatihan ini. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yuli atas sambutan yang telah disampaikan. Nah, harapan Dr. Yuli ini agar integrasi sistem informasi perpustakaan, departemen dan program studi ini berjalan dengan baik. Untuk itu, kami mohon dengan sangat agar Bapak Ibu dapat mengikuti pelatihan hari ini dengan baik. Nah, Dok, mengingat Dr. Yuli masih hadir di forum nih, mohon kesediaannya untuk foto bersama dulu, Dok. Di awal kita foto dulu ya. Jadi mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya ya, sebentar. Pak Jevi mohon dibantu untuk foto. Sudah semua? Semuanya ya. Sudah on cam dulu. Di sini ada 2 slide. Oke ya, hitungan pertama ya. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Sedang penyimpanan dulu. Oke, yang kedua, 1, 2. Salam literasi semuanya. Salam literasi. Oh, gitu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sudah semuanya. Ya, terima kasih Dr. Yuli. Mungkin Dr. Yuli akan melanjutkan aktivitas dan tugas lainnya sehingga harus meninggalkan forum ini. Kami persilakan Dok apabila baik, saya pamit ya. Iya Dok. Mau ada acara itu. Terima kasih Dr. Yuli. Terima kasih Dok. Ya, terima kasih. Ya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Jefirian Aipasa selaku narasumber, kemudian dibantu nanti ada Pak Rudi Hartono dari Perpustakaan FKUI. Kepada Bapak Jevi, kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Amanda untuk pembukaan acara hari ini. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Baiklah, tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Yuli ya untuk acara pelatihan kepustakawanan dasar ya, perpustakaan FKUI memang dalam upaya kita akan mengintegrasikan sistem ya, karena kita sudah membuatkan suatu sistem prodi. Sebenarnya sistem ini sudah lama kita buat. Memang masih kurang sosialisasi dan nanti mungkin akan ada pelatihan-pelatihan selanjutnya karena memang kita rencananya di sini akan modelnya akan berlanjut karena memang tidak hanya event 1 tahunan yang memang 1 tahun selalu selesai, tadi kita akan berlanjut nanti apa saja yang memang kita harus kembangkan, apa saja yang memang
kebutuhan perpustakaan di departemen dan prodi seperti apa. Jadi mungkin yang saya ucapkan pertama terima kasih atas kehadirannya luar biasa. Mudah-mudahan pelatihan yang ringan-ringan saja untuk kita semua, bagaimana cara kita mengolah koleksi dan juga bagaimana cara mengklasifikasi buku dengan NLM berjalan dengan baik. Nanti di sini saya juga dibantu oleh Bapak Ujang atau Bapak Rudi Hartono untuk dalam pengolahan koleksi. Nah, sebenarnya di sini pesertanya lumayan ya, ada cukup di luar ekspektasi saya. Tadinya ada sekitar 20 peserta, di sini ada 26. Jadi alhamdulillah nanti untuk departemen ataupun prodi yang belum mengisi daftar form ke pernyataan nanti bisa menyusul saja. Tapi yang penting untuk ilmu dan juga nanti sertifikat akan diberikan juga di akhir sesi dan juga materinya. Baiklah, saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu sudah terlihat belum share screen saya? Ini modelnya kita satu arah aja. Nanti kalau memang ada pertanyaan bisa langsung bertanya. Kalau memang ada yang ingin disampaikan atau apa ya, istilahnya sudah pernah melaksanakan klasifikasi atau mengolah perpustakaan juga bisa di-sharing juga bagaimana departemen ataupun prodi dalam pengolahannya. Nah, ini dia materinya. Bentar saya full screen dulu. Baiklah, di sini saya melihat beberapa ya, ada beberapa rekan-rekan kerja nih yang memang sudah saya kenal. Di sini ada saya ada Mbak Fani dari kedokteran pendidikan ya, pendidikan kedokteran, lalu ada Mas Malik ya dari Pulmo itu. Nanti gimana kalau untuk perpustakaannya di departemen dan prodi itu memang ada ya. Di sini juga ada Mbak Emi juga, Mbak Emi dari Farmasi. Kalau Mbak Emi Farmasi biasanya di departemennya ada perpustakaannya nggak Mbak? Atau memang ada ruang baca gitu? Boleh sharing aja Mbak Emi. Kita nih modelnya nggak webinar sih, jadi pelatihan ya saya ngobrol-ngobrol aja. Gimana Mbak Emi ya? Ya, halo Mas Devi. Ya, Ya. kalau di farmasi sendiri, kalau untuk ruang perpustakaan khusus belum ada ya. Tapi kita ada koleksi buku, biasanya sih hanya mahasiswa aja yang pinjam. Oke, berarti memang ada ya untuk buku-buku koleksi dari departemen ya. Buku-buku koleksi. Biasanya sih hanya mahasiswa yang sedang riset di kita untuk cari referensi, biasanya sih boleh pinjam. Iya. Baik, terima kasih Mbak Emi ya. Di sini juga saya lihat ada Mas Eko ya dan anestesi ya. Mas Eko di anestesi juga perpustakaannya ada ya? Atau memang hanya ruang baca atau gimana? Paling dari universitas ini seringnya Mas, apa yang dekat-dekat sini? Universitas Islam. Oh, ininya apa koleksi-koleksinya, bukunya? Enggak, Gimana? Pak, ini apa yang sering pinjam ke sini. Oh, sering pinjam pesanan. Tapi memang ada perpustakaannya di anestesi ya, di RCM ya? Ada. Oke, terima kasih. Di sini juga ada Maggie. Beberapa data di sini sih saya lihat yang tahun 2015 atau 2016 kita terakhir kali ngadain ya pelatihan perpustakaan dasar juga ya. Mungkin saat ini akan ada pengulangan sedikit atau merefreshing. Nanti mungkin untuk pertemuan berikutnya ya untuk pelatihan perpustakaan dasar kedua nanti akan ada improvement apa lagi yang kita akan sampaikan. Jadi memang saya harap sih acara ini bisa konsisten selama minimal setahun sekali untuk kita bisa apa ya namanya belajar atau sharing lah tentang kebutuhan-kebutuhan perpustakaan yang ada di departemen dan juga prodi yang ada di lingkungan Fakultas Kedokteran gitu. Yang ada di luar RSCM ini ada Mas Malik ya, Mas Malik. Monitor Mas Malik di pulmonologi gimana Mas? Ya, siap Dok. Dok jadi. Siap Mas Denvi. Gimana? Jadi kalau perpustakaan kami di Pulmo alhamdulillah kita banyak koleksi dan juga ada ruang bacanya. Insya Allah banyak koleksinya. Oke. Oke, dari sana. Kalau di sana tapi jaringan UI-nya belum ada ya Mas Malik ya? Iya, cuma permasalahannya kita ya jaringan UI kita tidak bisa mengakses ya karena kesulitan jarak katanya, jadi nggak bisa jaringan UI sampai ke sini persahabatan. Oke. Ya karena memang investasinya agak besar ya dengan menarik kabel ke sana gitu yang saya tahu seperti itu. Tapi dari sistem otomasi kami sebenarnya itu bisa di remote sih, nggak harus pakai hotspot UI ataupun jaringan UI, tapi tetap bisa diakses. Tapi untuk optimalisasi remote lab tetap berjalan ya di sana ya di pulmonologi ya Mas Malik ya? Sudah berjalan masing-masing pengguna sudah bisa mengerjakan itu.
Iya baik. Nah, jadi nanti mungkin informasi-informasi tentang perubahan tentang regulasi yang ada di Perpustakaan UI ataupun nanti ada informasi tentang di Perpustakaan FKUI yang terbaru nanti bisa lebih cepat ya distribusinya ke grup ya yang memang kita buat. Jadi mudah-mudahan nanti tidak jadi grup sementara, jadi grup secara continue. Walaupun biasanya ada beberapa juga Bapak Ibu di sini yang sudah join ke SBA dan SIAK-NG ya, walaupun tidak semuanya memang yang berkaitan dengan perpustakaan. Tapi mudah-mudahan informasi-informasi terkait jadwal unggah dan juga peraturan ataupun aturan-aturan baru yang terkait tentang keperpustakaan bisa terdistribusi dengan baik. Oke, mungkin beberapa di sini juga sudah ada ya join. Jika saya lanjut saja untuk yang pertama adalah tentang ini ya National Library Medicine atau NLM dan cara pengaplikasiannya. Nah, di sini saya ingin sampaikan untuk NLM, apakah di sini mungkin untuk pengolahan koleksi. Nah, ini saya tanya dulu lagi nih, untuk pengolahan koleksinya atau mengklasifikasikannya gimana? Nih dari Mbak Emi dulu deh tadi yang ada di farmasi gimana Mbak Emi? Untuk buku-bukunya atau ditaruh aja gitu, tinggal mahasiswa pinjam gitu, ataupun tidak boleh dipinjam hanya baca di tempat, gimana Mbak Emi kalau di farmasi? Ya, ya hanya ditaruh aja di tempat buku. Semuanya kalau mahasiswa ingin pinjam biasanya sih mencatat, Mas. Oh, dicatat Nanti secara manual ya, Nah, dengan catatan gitu ya. ketika ingin mengembalikan juga kita catat tanda terimanya sudah. Oke, Itu oke. sih hanya baru sebatas mahasiswa yang riset di farmasi aja, Mas. Ya. Ya nggak apa-apa, Mbak Emi, karena memang kan kebutuhan dan juga warna di setiap departemen dan prodi beda-beda untuk usernya. Ya. Kalau Mas Malik yang di Pulmo nih, yang ada persahabatan gimana? Kondisi untuk peminjaman, untuk mengklasifikasi bukunya. Kita klasifikasi atau pengklasifikasian buku kita manual, Mas. Belum Manual ya. memiliki aplikasi seperti Slim yang lainnya itu belum. Jadi kita masih mencatat, semua masih udah dalam computerized tapi tidak ada aplikasinya. Oke, Untuk oke. peminjaman kita catat juga dalam komputer sirkulasi ya, baik peminjaman maupun pengembalian buku. Iya. Tapi selama pandemi ini kita tidak menerima peminjaman maupun pengembalian. Oh, sampai saat ini berarti ya, Mas Malik ya? Iya, sampai saat ini. Jadi semua hanya bisa dibaca di tempat atau di fotokopi karena kita siapkan fotokopi di perpustakaan. Oke, baik. Terima kasih informasinya. Kalau yang di RCM coba saya tanya Mas Eko lagi deh, dari anestesi gimana? Kalau untuk di anestesi sudah ada sistem otomasinya gitu? Kan sempat pelatihan juga Mas dari Oh, RCM, kita sempat ada masukin ya? berdasarkan itu juga sih ya. Ada ini slide itu dari perpustakaan nasional, Oke, pakai oke. itu kemarin sih. Oh, jadi sistem otomasinya memang dari RCM sudah punya inlist ya dari Perpusnas ya penggunaannya. Iya. Oke, wah berarti kalau misalnya RCM agak ini ya nanti, tapi nggak apa-apa sih ini kita nggak memaksa kondisinya karena kita kan juga menggunakan Slims. Kita menyediakan server dan juga nanti kita buatkan akun masing-masing yang sudah hadir hari ini. Jadi nanti kalian Bapak Ibu bisa login ya dengan akun yang setelah kita buat gitu. Nah, tapi nggak masalah kalau memang ternyata kebutuhannya sudah ada inlist ya, data tersebut juga yang penting sudah terrecord dengan baik. Jadi kalau memang tujuannya gini, tujuannya adalah kita membuat ini memang kalau ada departemen atau prodi yang memang belum ada sistem sama sekali itu bisa terotomasi. Jadi untuk akreditasi biasanya kan kadang asesor dari prodi minta ya data-data buku gitu dari prodi. Walaupun kita ngasih yang memang dari borang T3B-nya yang memang dari fakultas. Kita punya seluruh koleksi ya dari perpustakaan UI yang di bidang medicine secara global. Tapi kan kadang asesor bisanya kalau untuk program studi akan lebih spesifik dengan program studinya gitu ya. Biasanya dari prodi itu akan memfilter tuh mana-mana saja buku-buku yang ada di universitas dan di fakultas yang memang terkait dengan prodi. Tapi dengan adanya sistem ini kan berarti punya data lagi tambahan yang lebih ngebantu kalau memang perpustakaan di departemen dan prodinya untuk acara nanti akreditasi lebih baik lagi itu. Jadi mungkin itu sih yang kita lagi arahnya ke sana gitu untuk pertemuan ataupun pelatihan ini gitu. Tapi nggak apa-apa kalau misal dari anestesi sudah ada inlist ya dari Perpusnas ya Mas Eko ya. Iya Itu Mas. nggak masalah. Nah, di sini juga ada dari ini ya, Mbak Dinda dari SP2 IPD ya. Sistemnya juga kayaknya sudah running juga ya di sana ya, IPD ya? Iya Mas, di sini udah ada sistem otomasinya menggunakan Slims untuk peminjaman dan Pinjaman ya. pengembalian. Oke, nggak masalah. Kalau yang penting kalau memang sudah ada sistem otomasinya, kita tidak mewajibkan untuk merubah, tapi seenggaknya sudah bisa digunakan. Ini hanya untuk pelatihan aja secara umum ya. Kita tidak harus merubah sistem, tapi kalau untuk yang belum ada sistemnya, bisa kita gunakan sistem
sistem otomasi yang kita siapkan untuk departemen dan prodi. Baiklah, saya lanjut ya untuk ini nggak apa-apa sambil sharing-sharing aja. Jadi saya memang biar tahu nih kebutuhan-kebutuhan apa saja sih yang memang ada di prodi gitu ya untuk atau departemen di lingkungan FKUI untuk bagian perpustakaannya. Nah, untuk yang berikutnya adalah pengantar ya, lalu pengenalan NLM katalog dan cara pengaplikasikannya, lalu NLM katalog manual untuk buku terbitan Indonesia dan juga software OCLC Cutter Program. Jadi ini memang kita gunakan biasanya kalau ini standar yang biasa perpustakaan FKUI gunakan untuk mengklasifikasi buku ya, baik itu buku teks sih biasanya buku tekstual, buku tercetak yang dari terbit impor ataupun buku Indonesia. Jadi kita tidak menggunakan lagi yang memang klasifikasinya secara global seperti DDC atau UDC, tapi kita langsung spesifik dengan menggunakan NLM. Oke, selanjutnya di sini akan saya jelaskan tentang ini NLM ya, sorry. Nah, ini NLM adalah di sini sih untuk definisinya saya ambil dari websitenya NLM ya tentang National Library Medicine adalah dia memberikan suatu informasi yang memang terkait tentang bidang kedokteran, baik itu subject heading-nya, baik itu nanti ada di PubMed juga, itu semuanya ada di NLM. Jadi memang semua informasi klasifikasi buku yang berkaitan dengan medicine, public health itu akan ada di NLM. Lalu di sini ya di sini merupakan portal web ya yang memiliki konten informasi bidang kedokteran. Kan NLM merupakan portal web. NLM memiliki banyak database ya, salah satunya ada NLM katalog yang kita lebih spesifik ke sini nih. NLM katalog untuk buku-buku karena memang koleksi perpustakaan itu banyak ya, nggak cuma buku ya, jurnal pun juga termasuk. Jadi di NLM ini ada NLM katalog untuk buku-buku, lalu ada medical subject heading juga, lalu ada PubMed ya. Biasa mungkin Bapak Ibu yang memang sudah sering berliterasi informasi atau mencari jurnal, sering bermain di PubMed juga, lalu ada dan sebagainya. Nah, di sini kita lebih fokus ya, tema kita untuk kali ini hanya untuk NLM katalog saja, bagaimana kita mencari ataupun mengklasifikasikan buku, baik itu buku import dan juga buku lokal buku Indonesia yang berdasarkan National Library Medicine. Nah, ini untuk NLM menyediakan akses data ya bibliografi untuk buku kedokteran versi internasionalnya ada di sini alamatnya. Oke, ini dia NLM katalog. Ini tampilan, bentar ya, ini NLM katalog. Ini tampilan seperti ini tampilan versi website lamanya ya. Kalau memang kita nanti akan saya praktekkan juga yang terbaru ya tampilannya seperti ini. Di sini nanti kita bisa melihat ada pilihan, ada all database, ada misalnya NLM katalog. Jadi tinggal pilih aja apa yang mau kita cari. Di PubMed pun juga masuknya dalam NLM juga. Jadi NLM itu adalah portal ya untuk keseluruhan mencari metadata ataupun sumber-sumber tentang koleksi ya, baik itu teks dan juga elektronik, bidangnya kedokteran dan juga bidangnya kesehatan masyarakat ada di sini semua. Nah, di sini tinggal pilih aja untuk database-nya, tinggal kita rubah menjadi NLM, lalu kata kuncinya, lalu diklik search. Tampilan seperti ini untuk yang katalog database-nya jangan di all database tapi NLM katalog, lalu tinggal dicari aja mengetikkan di kolom search ini judul bukunya. Nah, judul bukunya apa? Biasanya sih buku-buku yang terbitan internasional ya, buku import, itu biasanya akan muncul dan itu sudah mudah, sudah ada nomor klasifikasinya. Jadi kita cukup mudah tanpa harus mengklasifikasi secara manual. Nah, tampilan seperti ini. Kalau misalnya kita lihat ya, misalnya di sini ada judulnya tentang ginekologi. Nah, di sini ada bukunya tentang ginekologi, di sini ada edisinya. Pastikan edisinya itu sesuai ya dengan buku yang akan kita olah. Jadi kita bisa lihat ada penulisnya juga, ada penerbitnya juga di sini. Nah, di sini bisa lihat ini edisi 15, ini ada edisi 14, ini ada edisi 2. Kalau misalnya kita punya edisi 15, kita klik aja yang paling atas ini. Oke, selanjutnya nanti setelah diklik mendetail, dia akan muncul tampilan seperti ini detail. Jadi dia di sini akan ada muncul nama penerbit ya ataupun nama penulis ataupun autornya, lalu judul lainnya sini ya ada edisi, ini edisi 15, tadi ada edisi 14, ini edisi berdasarkan edisi terbaru ya, dia akan menjadi buku yang terbaru ya edisinya. Lalu di sini ada publication negara ya, negara publikasi, country of publication-nya negaranya dari United States, lalu di sini publisher-nya ya, bisa dari Walter Clower ya, ini LWW ya, Leopold William, ini biasanya juga yang menyediakan jurnal up to date nih di sini nih untuk publisher-nya. Lalu di sini ada deskripsi fisiknya suatu buku tersebut, buku teksnya gitu ya. Dan ini bahasanya. Walaupun yang kita tahu sekarang buku-buku import itu sudah tidak terlalu banyak ya untuk yang tercetaknya. Jadi mereka lebih banyak kepada e-books gitu. Karena memang
Sekarang kan trennya memang online database ya, online database dan juga e-books dan e-journal. Ini kita versi old-nya, tapi nggak apa-apa, kita tetap harus menyediakan juga versi textbook-nya juga, karena memang di perpustakaan FKUI sendiri pun kita masih punya 40% dari total koleksi kita itu adalah koleksi teks ataupun tercetak. Sisanya 60%-nya memang sudah digital, baik itu online database ya, berupa e-journal atau e-books, itu semuanya sudah dalam bentuk HTML ataupun PDF gitu. Tapi di sini nggak apa-apa, di sini ada deskripsi fisiknya juga ya buku tersebut, ada summary-nya, sini ada seperti semacam abstrak juga, ada medical subject heading-nya, jadi setelah diklik dia akan mendeskripsikan data atau informasi detail ya untuk bisa melihat buku tersebut. Nah, ini deskripsi bibliografinya. Lalu selanjutnya kita lihat untuk, nah ini pada bagian kita kalau misalnya kita lihat dari semua reviewnya, kita bisa lihat juga pada bagian lokator plus-nya mempunyai informasi hal-hal yang terpenting dalam informasi buku, biasanya bersih dengan judul buku, pengarang, edisi, dan lain-lain. Nah, ini tampilannya lebih mendetail lagi seperti ini. Lalu yang berikutnya di sini kita bisa lihat juga untuk yang detail view. Nah, detail view ini sama ya, kita melihat informasi-informasi terkait buku tersebut tadi yang saya sampaikan di awal. Di sini ada summary-nya, ada ISBN-nya juga, ada bahasa, ada description-nya itu maksudnya bukunya itu ya, ada berapa halaman, ini ada 1539 page ya. Gitu ya. Ini yang disebut dengan namanya kolasi seperti ini. Lalu di sini ini ada Markview juga. Sebenarnya kalau untuk Slims yang terbaru ya, yang di bulan itu sebenarnya sudah bisa mengimport data langsung ya dari Markview-nya ini. Cuma memang harus ada konfigurasi dulu dan memang ada pengaturan ataupun penyesuaian. Nah, di sini di Markview-nya ini kita bisa melihat ya, Markview itu adalah kode standar sistem. Jadi seperti standarisasi dalam suatu kode bidang bibliografi gitu. Jadi mau dia sistemnya A, sistemnya tadi sistem English, sistemnya Slim, sistemnya nanti ada macam-macam ya, nggak ini ada Slims, ada banyak sistem lainnya gitu ya, ada Lontar misalnya di UI menggunakan Lontar, itu semuanya basically-nya menggunakan namanya Mark ini ya, Markview-nya ini. Jadi memang standar memang untuk bisa membridging seluruh data standarnya seperti ini. Jadi memang ada otomasi yang digunakan untuk mengkatalogisasi koleksi. Jadi di sini ada kode-kodenya, kode mark-nya apa. Nah, biasanya nih yang saya coba pointer dulu. Nah, biasanya di sini nih adalah nomor panggil ini di bagian 060 ya. Di sini bisa ada nama klasifikasi dan juga ada informasi lainnya. Kadang pun hanya nomor kelasnya aja ya, misalnya WP 100 itu udah termasuk dalam klasifikasi buku tersebut. Jadi kita sudah cukup mudah, tidak perlu menganalisa lagi buku-buku tersebut kelasnya kelas apa. Jadi kita bisa lihatnya langsung di sini. Kalau misalnya buku terbitan Indonesia kan biasanya kita harus menerjemahkan dulu ke bahasa Inggris ya, ini apa sih, masuk kelasnya apa gitu, dengan menggunakan daftar NLM tadi secara manual. Nanti untuk mekanisme seperti apa ntar di slide selanjutnya ya. Jadi ini buku-buku import dulu yang memang sudah sudah terindeks ya datanya di NLM. Oke, selanjutnya lagi di sini juga untuk lagi lanjutan untuk Markview-nya, di bawah juga akan ada informasi-informasi lain seperti, nah di sini ada ya nomor jelas itu tentang nama penulisnya ya, 700, lalu ada di 300 ini ada deskripsi fisiknya ya, description-nya, tadi ada halamannya. Jadi memang kode-kode ini yang nanti akan harus standar dengan seluruh sistem otomasi yang ada, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada juga ada hyperlink untuk mencari informasi yang relevan dengan kata kunci yang di samping. Jadi nanti di sini ada beberapa pop-up ataupun muncul-muncul kata kunci ya yang memang yang berkaitan dengan misal tadi tentang ginekologi gitu ya, tentang objin gitu. Nanti ada kaitannya misal tentang apa? Tentang cancer, tapi di bagian ginekologinya ataupun seperti apa. Jadi akan muncul seperti itu. Jadi di locator plus-nya ini di NLM ini sudah disediakan tampilan-tampilan seperti ini. Nah, di sini juga kita bisa mengekspor media juga ya, bisa masuk ekspor media ataupun bisa meng-email informasi ataupun metadata yang telah ada di locator plus ataupun di NLM-nya. Nah, di sini untuk NLM katalog manual ya untuk buku terbitan Indonesia yang tadi saya sampaikan. Kalau untuk buku yang bahasa Inggris ataupun buku import ya, sebutnya itu biasanya sudah ada
NLM-nya tinggal masukin saja tadi judulnya ya di awal tadi tinggal pilih database-nya, NLM katalog ya, lalu masukkan judul bukunya, nanti biasanya kita lihat aja edisi ataupun versi yang keberapa itu untuk kita lihat nomor klasifikasinya. Nah, yang jadi PR adalah atau yang jadi tantangan adalah bagaimana kalau misalnya buku terbitan Indonesia ya, karena memang kebanyakan buku terbitan Indonesia itu tidak terindeks di NLM gitu. Makanya dari sini kita bisa mengklasifikasikan buku. Jadi sebelum kita mengolah kita mengklasifikasikan buku dulu. Nah, dalam terbitan ataupun dalam buku bahasa Indonesia. Nah, itu seperti apa. Nah, di sini untuk klasifikasi manual ya, kita sudah menyiapkan juga mekanismenya. Nanti biasanya kita harus cari subjek buku tersebut ya, lalu coba diubah dalam bahasa Inggris ya, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Maksudnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dulu, artinya apa. Nanti untuk mengklasifikasinya kita menggunakan NLM manual ya, nih alamatnya di sini di s.id garis miring materi PKD 2022. Nanti di sini di folder ini ada 2 folder, folder materi yang PPT saya ini akan diupload setelah acara dan juga folder untuk NLM. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, oh ini dia kayaknya deh. Nah, di sini nanti dia terlihat ya Bapak Ibu ya untuk yang Google Drive saya ya. Jadi nanti di sini ada 3 tampilan ya, ada NLM yang seperti ini. Masih di PPT atau sudah yang di Mozilla ya tampilan saya, Bapak Ibu? Di Mozilla, Mas. Mozilla. Oke, siap. Terima kasih. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa download. Di sini ada beberapa kelas-kelasnya gitu ya. Nggak apa-apa nih dipelajari pelan-pelan aja. Saya juga mempelajari ini tidak singkat ya, cukup lumayan ya. Jadi memang kita dicoba untuk mengklasifikasikan sesuai dengan standar yang ada gitu ya untuk lebih bagus nanti, karena memang biasanya asesor akan minta kadang klasifikasi seperti apa gitu. Kadang walaupun mereka juga sebenarnya nggak tahu sih NLM itu apa, tapi kalau misalnya kita tunjukkan dengan NLM yang memang sudah basicnya standar internasional untuk bidang kedokteran, itu biasanya akan jadi nilai plus gitu sih. Tapi kadang juga di beberapa perpustakaan di prodi atau departemen tadi saya sampaikan juga ada yang memang masih klasifikasinya masih sesuai ya. Yang penting kan fungsi dari klasifikasi itu adalah bagaimana kita bisa meletakkan koleksi tersebut, lalu bisa meretrieving ya, bisa retrieval apa untuk mencari kembali gitu, menemukan kembali apa yang memang buku tersebut kita simpan. Jadi sebenarnya fungsinya nggak masalah kalau memang ada nomor klasifikasi sendiri. Tapi di sini coba kita sama-sama belajar lagi aja untuk cara mengklasifikasi buku secara standar internasional menggunakan NLM gitu. Oke, ini nanti bisa Bapak Ibu bisa langsung download di sini di bagian folder tadi yang di bagian nah di sini ya di s.id garis miring materi PKD 2022, lalu buka folder NLM-nya, lalu di sini mengklasifikasi manualnya. Pertama download dulu ya tadi NLM katalognya, terdapat 3 file yang tadi saya sampaikan. Ya, ada file utamanya tadi, lalu ada file keduanya tentang yang pertama adalah secara general ya dalam format poster. Lalu yang berikutnya adalah yang bagian keduanya adalah daftar klasifikasi secara detail yang terbagi jadi mes ya, ataupun subjek bagian disiplin ilmu kedokteran. Jadi dari mes medical subject heading-nya ya, jadi yang untuk yang di bagian kedua. Untuk yang di bagian 3 tadi ada juga untuk NLM klasifikasi indeks ya, dapat klasifikasi secara mendetail berdasarkan alfabet. Jadi biasanya saya menggunakan 2 ini sih, yang bagian 2 sama bagian 3 aja. Jadi kalau memang saya sudah tahu, oh misalnya bagian anak itu masuknya ke WS ya kalau nggak salah, anak Objin Weki ya pokoknya seperti itu, WS anak misalnya pediatrik. Terus tentang WR itu tentang apa ya? Ya sempat lupa juga tuh. Jadi ada bagian-bagiannya juga. Jadi memang kalau memang sudah hafal bisa kita cari langsung, tapi kalau misalnya tidak hafal kita bisa menggunakan yang alfabet ini. Jadi ada 2 ini tadi ya. Nah, saya sudah lama tidak mengklasifikasi jadi lupa. Nah, nih misalnya QS dia adalah human anatomy gitu ya. Tapi kalau misalnya kita scroll ke bawah ini misalnya tadi WR itu apa ya? Nah, ini masih proses ya. Nah, misalnya di sini kita misalnya QZ itu misalnya patologi itu memang sudah ada kelas-kelasnya di sini. Nah, nanti di patologinya tentang apa? Misalnya patologinya ini tentang generalnya ataupun tentang education-nya gitu, bisa kita lihat. Patologi ada tentang patologi cancer gitu biasanya ada. Nah, W ini tentang general medicine ataupun health profession. Jadi bisa kita lihat di sini.
Lalu untuk yang bagian part 3-nya ini berdasarkan alfabet, jadi kita bisa search aja kata kuncinya apa. Nanti biasanya akan terdapat misalnya tentang diabetes mellitus ya, kita cari aja di sini. Nah, ini bisa langsung kita pakai juga. Bentar, ini saya buka PDF-nya dulu deh, kayaknya PDF-nya ada. Biar gampang kita praktekkan. Nah, ini dia materi. Materi NLM. NLM-nya, bentar ya. Oke, coba NLM dulu. Nah, di sini contohnya ya, Bapak Ibu ya, saya buka. Jadi memang agak lebih tricky ya dalam penggunaan NLM Nanity ya. Tampilannya seperti ini, PDF. Nanti bisa di-download sendiri Bapak Ibu penggunaan NLM-nya. Nah, jadi tadi yang pertama bentuknya ini, filenya poster secara global, dia lebih kepada keseluruhan ya. Keseluruhan. Tampilannya terlihat nggak masih di PPT, apa sudah di PDF ya Bapak Ibu? Sudah di PDF ya. Nah, di sini kita bisa lihat juga ya ada human anatomi ya, QS, lalu di sini ada tentang psikiatri ya, tentang ilmu kesehatan jiwa, di sini ada WM. Lalu di sini ada bedah, di sini WO, ini secara umum ginekologi ya, ini Obgyn ya, WKI. Ya, WS itu pediatrik, WR itu dermatologi, lalu ada di bagian mata itu di oftalmologi ya, sini oftalmologi ya, lalu THT dan sebagainya. Jadi bisa dilihat secara umum. Lalu kalau misalnya mau spesifik lagi bisa. Jadi urutannya ini yang pertama ini secara kelas secara besar, lalu yang keduanya spesifik ya. Ini spesifik apa misalnya QS itu tentang apa QS bagian human anatomy nih. Di sini bisa kita lihat juga. Nah, kalau untuk yang poster ketiga ini lebih mendetail. Jadi tadi spesifik, nah ini mendetail berdasarkan alfabet. Jadi kita bisa cari tentang misalnya diabetes. Diabetes. Nah, ini ada tulisannya diabetes. Kalau misalnya cari lagi, nah, diabetes mellitus. Di sini ada misalnya inlotnya dia masuk ke WK 800. Ini bisa kita cari secara spesifik. Nah, gini aja. Nah, ini tadi adalah pencarian menggunakan manual dari NLM. Baik, saya lanjut lagi ke PPT-nya. Nah, jadi kita bisa lihat ya di sini ada 3 file tadi ya, NLM yang secara general, poster, lalu secara MES ya, medical subject heading, dan juga susun lebih mendetail dengan penggunaan alfabet. Nah, di sini lanjut lagi ya, jika nomor klasifikasi buku sudah dapat, maka bantuan NLM manual selanjutnya adalah dengan membuat kode penulis. Nah, kode penulisnya itu juga menggunakan namanya software ataupun aplikasi dengan namanya OCLC Dwi Cutter Program. Nah, di sini kita bisa download juga di materi yang sama di s.id, materi PKD 2022. Lalu buka folder NLM, di situ ada OCLC Dwi Cutter Program versi yang terbaru ya, di Cutter yang 110. Kalau bisa diinstal di PC atau laptop. Ini software ringan sih. Tampilan seperti ini. Kalau misalnya ada tampilannya mana ya? Oh, belum saya buka. Sebentar. Buka ini dulu. Nah, ini kalau saya sudah menginstal, tampilan seperti ini. Nah, ini ada yang apa namanya OCLC ya, Dwi Cutter Program yang versi 1.10. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Nanti tinggal dimasukin saja, misalnya namanya adalah Horizon. Nah, di sini akan muncul tampilan nama kodenya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, setelah diinstal ya, lalu buka aplikasi ataupun software OCLC-nya, ketik nama depan, penulis utama. Biasanya kalau untuk penulis dalam bahasa buku import itu yang bahasa Inggris dulu, biasanya namanya family name dulu ya di depan, misalnya James Smith ya, berarti Smith, James, berarti Smith-nya yang kita cari. Jadi seperti itu. Tapi karena memang buku-buku ini kan kita olah secara manual, banyak kan buku bahasa Indonesia gitu ya. Kalau buku yang terjemahan pun biasanya kita cari aja judul aslinya di NLM, kita bisa langsung masukkan nomor klasifikasi. Tapi ini ada buku terbitan Indonesia,
misal dari Sagung Seto gitu ya, ataupun dari EKG gitu, semuanya kita bisa lihat. Nah, di sini namanya kalau untuk Indonesia tidak dibalik ya, jadi tetap namanya tidak dibalik, kayak misalnya Muhammad Jefi, jadi ya udah Muhammad Jefi, bukan Jefi Muhammad gitu, enggak. Jadi tetap di namanya satu kesatuan gitu, jadi tidak dibalik family name di depan ataupun namanya nama belakang dulu, last name dulu baru yang first name, enggak. Jadi namanya sama, tinggal dimasukkan aja nama utamanya. Nah, ini juga informasi yang terakhir untuk nomor panggil adalah tahun terbit buku. Biasanya sudah tersedia di dalam KDT ataupun katalog dalam terbitan di cover buku. Nah, ini caranya seperti apa sih? Ini contohnya aja ya, Bapak Ibu ya. Jadi, di sini sebagai contoh ada buku alih ataupun terjemahan ya. Buku yang di samping merupakan buku alih bahasa, buku terjemahan ya dari bukunya Harper ya, Illustrated Biochemistry edisi 27. Nah, kita bisa mencari nomor klasifikasinya dengan menggunakan NLM dengan menuliskan judulnya Harper Illustrated Biochemistry edisi 27. Biasanya akan ada. Jadi kita kalau misalnya buku terjemahan seperti ini, kita bisa cari dengan versi bahasa Inggrisnya, buku internasionalnya dulu. Nah, ini kan buku terjemahan kan yang alih bahasa yang memang kita translate ke bahasa Indonesia ya. Ini sama kita gunakannya dengan kode NLM dari buku yang bahasa Inggrisnya gitu. Banyak buku-buku terjemahan di perpustakaan FKUI dan juga di sumber-sumber belajar lainnya, jadi memang tetap harus kita cari dulu buku internasional, nama internasional ataupun nama aslinya. Lalu yang berikutnya di sini adalah untuk buku bahasa Indonesia yang memang pure bahasa Indonesia, adalah buku tentang dasar metodologi penelitian ya, Prof. Dikdo ya, Sudikdo. Nah, di sini kita harus cari subjek buku tersebut, lalu subjeknya adalah metodologi, bisa dikaitkan dengan biochemical research ya, medical di MES-nya, medical field reading-nya. Lalu kita buka NLM katalog tadi yang saya sampaikan, lalu kita dapat melihat nomor klasifikasinya. Biasanya masuknya untuk dasar-dasar metodologi penelitian ini masuknya kelasnya W gitu ya. Nanti setelah itu kita buka di OCLC dengan nama Sudikdo, nanti kan kodenya akan muncul. Nah, kita lihat tahun terbitnya, biasanya di buku tersebut ada tahun terbitnya, misalnya C tahun 2012, C tahun 2015, atau C dalam kurung cetaknya tahun 2021, itu biasanya akan muncul dan ada. Nah, ini contohnya seperti ini ya, kita bisa lihat ya untuk biochemical research general ya, W20.5. Lalu di situ nanti kita buka ya aplikasi Cutter-nya, tadi yang saya sampaikan, masukin namanya Sudikdo, ya tidak perlu pakai namanya Prof. Sudikdo, ya, jadi Sudikdo aja nama depannya, lalu di sini akan muncul nomor ya, secara general dia akan membuat nomor ya, S9437, ini nomornya sudah standar juga. Lalu ini kode nama penulis S93437 ya, lalu dalam edisi katalog film terbitan edisi terbit tahun 2014. Nah, di sini ada tahun 2014 nih, di sini 2014. Nah, ini tergantung kalau misalnya buku terbaru biasanya C 2022, entar 2022. Jadi menyesuaikan dengan yang ada di sini, copyright-nya di sini, C tahun berapa gitu. Lalu yang berikutnya di sini tampilan. Jadi yang pertama adalah nomor klasifikasinya ya, ini di labelnya. Nomor klasifikasi tadi W20.5 yang di awal tadi yang ini ya, W20.5. Nah, ini dia. Dari NLM-nya kita cari secara manual, kita analisis secara manual, kita buka NLM-nya yang tadi PDF-nya, lalu dapat ini. Dan kode penulisnya dari yang OCLC ya, Cutter program tadi, dengan memasukkan nama Sudikdo, tampilannya jadi S9437. Jadi ntar tampilan ini kita masukkan ke dalam kode penulis nama. Lalu yang berikutnya adalah tahun terbitnya. Tadi kita lihat di buku ya, 2014. Jadi tampilan seperti ini. Jadi nomor klasifikasi, kode penulis utama, dan juga tahun terbit. Gitu. Ini untuk standar penomoran ataupun mengklasifikasi buku berdasarkan NLM. Nah, ini demikian ya, paling utamanya adalah memahami cara menggunakan nomor panggil buku, lalu juga cara manual dengan memahami cara menggunakan OCLC Dewi Cutter program untuk mencari kode penulis utama, seperti itu. Sekian untuk yang materi NLM, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami ya, walaupun secara teknis nanti kalau memang bingung modulnya akan saya share ya untuk materinya, PPT-nya ke grup, seperti itu. Baiklah, ada yang mau ditanyakan dulu atau mungkin menyampaikan suatu informasi terkait perpustakaan di Departemen dan Prodinya? Silakan Bapak Ibu. Kita diskusi ringan saja nih, tidak usah yang serius nih. Kalau perpustakaan kan kita jangan terlalu dibuat serius kan. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau disampaikan? Atau mungkin sudah ada yang menerapkan klasifikasi ini ya, itu bisa disampaikan atau bisa share juga, atau ada
klasifikasi ataupun nomor pengelasan sendiri disampaikan aja, bebas. Ada nggak? Dari Mas Eko gimana? Mas Eko ya. Dari Mas Eko gimana nih dari anestesi klasifikasinya? Saya pakai itu Mas OCLC kalau nggak salah. OCLC ya berarti ya. Itu OCLC-nya gimana Mas Eko? Boleh ini nggak kalau misalnya bisa share screen nggak biar kita sama-sama belajar juga. Misalnya untuk ini aja sih, untuk overview perbandingan aja gitu antara NLM dengan OCLC-nya. OCLC itu kan kalau nggak salah general ya, yang otomatis nggak sih dia untuk mengklasifikasinya? Kalau buku internasional sih langsung ketemu ya. Langsung ya, kalau buku internasional pasti lebih mudah ya dibanding buku lokal ya atau buku Indonesia ya. Nah, Saya share alamatnya ya. boleh. Jadi di sini modelnya kita dua arah aja Bapak Ibu ya, maksudnya nggak kita memberi materi yang banyak informasi, tapi sini kita bisa sharingnya juga dari departemen dan prodi seperti apa warnanya biar kita sama-sama belajar gitu. Bisa kita sama-sama tahu, menambah wawasan juga, oh ternyata untuk mengklasifikasi itu sebenarnya banyak. Gitu. Yang intinya kan dari mengklasifikasi itu poinnya adalah bagaimana kita bisa menemukan kembali ya koleksi-koleksi yang telah kita simpan, telah kita taruh pada atau shelving ya pada rak, kita bisa temukan dengan mudah. Oh seperti ini ya. Iya Mas. Ya, saya juga pernah lihat nih yang ini untuk OCLC ya. Jadi ini OCLC, jadi tinggal masukin judul kalau memang buku internasional lebih gampang ya sebenarnya. Kok ya, benar-benar. Sebenarnya sama kayak tadi ya, yang NLM juga kan buku-buku dari internasional itu lebih mudah dapat nomor klasifikasinya. Oke, ini bisa juga dipakai nih sini nih. Klasi oclc.org ya. Ya, benar. Sip lah, terima kasih nih Mas. Luar biasa nih, jadi saya juga dapat ini. Saya sempat buka teman, maksudnya nggak mengeksplor mendalam ya, jadi bisa dipakai juga ya untuk mengklasifikasi ya ini ya. Oke, baik, terima kasih. Siapa lagi sih yang biasanya yang sini aktif? Nah kalau Dinda nih, Dinda dari SP2 biasanya gimana nih mengklasifikasinya nih buku? Masih monitor nggak Dinda nih? Kalau enggak, Mas Pak Jevi, iya. mungkin Ya, bisa ini karena kan tadi hanya materi ya, mungkin oh, bisa iya, dicontohkan baik. dengan judul buku, kemudian dicari melalui NLM tadi. Jadi sekalian latihan Baik, juga ya. kan sudah Baik. ada perangkat komputer ya peserta ini. Oke. Ini pelatihannya dari pesertanya atau praktek di sini mana? Ya praktek di sini aja. Di share screen misal Mas Jevi mencontohkan mengklasifikasi buku. Jadi ada satu buku yang ditampilkan, mungkin bisa tampil. Sebentar. Ini izin ya untuk tampilan NLM-nya. Bisa cari di sini NLM katalog. Nah, biasanya kalau buku-buku yang internasional tuh memang lebih mudah ya kita menggunakan NLM-nya. Nah, di sini kita misalnya cari tentang buku tadi apa ya? Sorry. Kemarin ada, saya cari dulu nih buku judul bukunya nih. Kemarin ada buku yang ini misalnya forensik. Ada nggak nih bukunya? Ini contoh aja ya Bapak Ibu ya. Kita coba untuk mencari di NLM ada nggak ya buku yang ini. Ini buku Nah, ini tinggal di search aja. Nah, tapi di sini agak ini ada nih. Forensik mikrobiologi. Nah, di sini kita bisa lihat nih, dia terbitan sama ya John Wiley ya. Wiley. Ini kita lihat coba. Sorry. Kita lihat di sini tadi kayaknya Wiley deh tampilannya. Wiley. Iya benar ya. Wiley benar. Jadi bukunya ini nah, ini kita misalnya kita lihat spesifik, tinggal kita klik aja.
Nah, di sini untuk yang oke, ini dia. Nah, ini tampilannya ya, kita bisa melihat secara spesifik ataupun secara detail ya tentang buku yang judul tentang forensik mikrobiologi. Kita bisa lihat di sini ada medical subject heading-nya ya, ada summary-nya, ada keseluruhannya. Nah, ini kalau misalnya kita mau lihat secara mendetail bisa ke NLM Holding Locator Plus yang tadi yang saya sampaikan. Walaupun memang ada perbedaan tampilan ya, karena tampilan ini yang terbaru nih NLM-nya, tadi adalah tampilan yang versi lamanya NLM. Tapi secara navigasi masih sama. Nah, di sini untuk di Locator Plus-nya bisa kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat di sini. Nah, ini sama book ya, cover-nya sama gitu. Nah, sebenarnya nanti di sistem kami ya di Slims yang baru ini karena nanti akan saya jelaskan juga ya, karena kita nanti akan ada migrasi ya dari sistem yang memang tampilan katalog seperti ini, nanti kita akan rubah ke alamat yang lebih baru lagi. Ya biasanya kalau untuk yang Slims yang baru yang Boolean itu sudah bisa langsung mengambil data dari NLM gitu. Jadi tanpa kita harus menginput manual lagi sudah bisa. Jadi di Boolean ini kita sudah bisa mengimport data langsung. Ini versi ini ya, versi cepatnya. Kalau memang dari Boolean tuh ada namanya, kita bisa masuk sini. Nah, di sini ada namanya layanan MAC ya. Tadi yang saya sampaikan ya, ini kita bisa pilih mana aja. Kita bebas tambah misalnya di sini kita tambahin misalnya NLM atau apa gitu bisa kita gunakan. Nah, tapi kalau secara manual tadi ya, secara kita menginput secara biasanya kita menginput di sini nih di bagian forensik mikrobiologi, kita klik. Nah, di sini ada tulisannya. Kita bisa mendownload MAC-nya ya, tadi ya secara langsung bisa ke import. Gitu. Tapi bisa kita lihat juga yang di bagian MAC-nya. Sebentar, MAC-nya. Nah, ini dia, view and download MAC record-nya. Nah, dari sini kita bisa melihat nomor klasifikasinya nih. Nah, tapi untuk sistem otomasi yang memang kita siapkan untuk prodi untuk saat ini masih kita kembangkan yang di Akasia ya, karena memang untuk yang Boolean ini masih yang di tingkat fakultas, yang di FKUI-nya nanti mungkin ke depannya kita akan juga kembangkan juga untuk yang program studi ke Slims yang baru yang dengan engine ataupun mesin Boolean. Nah, di sini kita bisa lihat untuk kelas yang 060 ya 060 ini adalah nomor panggilnya, nomor klasifikasinya ya. Ini ada QW 100 gitu. Kalau kita lihat tadi di sini tampilannya ya, di sini ada nomor panggilan sama ya. QW 100 nih. Nah, ini dia QW 100 2007. Jadi seperti ini tampilannya. Nah, terus di sini kita bisa lihat juga tampilan detailnya. Jadi ini bisa kita masuk ya. Ini udah ada field-fieldnya, udah ada kolom-kolomnya. Kita bisa gunakan dan ini sudah terintegrasi untuk semua sistem, nggak cuma Slims. Tadi mungkin English juga bisa terintegrasi dengan namanya MAC sistemnya ini. Download MAC 2021-nya kita download aja. Dan ini bisa kita langsung gunakan ya kalau sistem support. Kalau memang nanti tidak support kita bisa, yang penting kita sudah dapat dulu nih nomor klasifikasinya. Seperti ini, simpan. Untuk yang ada di MAC. Nah, nanti kalau misalnya sudah, tinggal penginputannya. Nanti proses penginputan sih nanti di modul selanjutnya ya setelah saya ini. Jadi ini hanya untuk kita bagaimana cara menelusuri informasi yang ada di NLM katalog. Gitu. Nah, tampilan seperti ini. Jadi memang kalau buku-buku yang internasional tuh lebih mudah, buku-buku yang import ya. Tapi kalau misalnya buku-buku lokal tuh kadang kita harus merubah ke dalam bahasa Inggris dulu, baru kita bisa klasifikasikan buku tersebut. Tadi ya dengan menggunakan yang ini nih, ada misalnya tentang misalnya forensik ya, misalnya kalau ada misalnya tentang forensik yang bahasa Indonesia, misalnya forensik gitu. Tinggal cari aja di sini, di enter penelusuran. Ataupun kita juga bisa mencari di nah di sini forensik misalnya. Nah, forensik medicine or identity. Di sini ada W613. Tergantung forensik apa misalnya. Ada forensik yang lain gitu, misalnya forensik medicine W860. Tentang forensik yang lain ini juga ada.
W613. Jadi kita bisa cari cara manual. Jadi yang penting kita translate ke bahasa Inggris dulu tentang apa, lalu kita cari di NLM, baik yang di part 3 ataupun di part 2. Sorry, part 2 yang di sini. Nah, ini bisa kita cari. Misalnya tentang forensik, kita cari aja. Nah, di sini ada juga nih, forensic science di W. Nah, tadi kok ternyata yang tadi kenapa masuknya ke ini, misalnya Mas Civi ke mana? Ke masuknya kelasnya adalah di mana ya? Kelasnya adalah bukan W ya, tapi dia masuknya ke QW gitu ya. Nah, mungkin QW itu dia masuknya ke dalam mikrobiologinya nih. Nah, mikrobiologinya. Karena memang kalau misalnya masalah subjek itu ya, subjek heading itu masalah jadi persepsi gitu. Tapi kalau memang sudah ada di NLM dan patokannya dia udah QW ini 100 ya, berarti kita ikutin, jangan yang di W-nya, jangan yang di forensiknya. Karena di sini yang saya tahu di sini adalah tentang mikrobiologinya nih, mikrobiologi forensik. Walaupun ada kata kunci forensiknya. Gitu. Kalau kita coba cari aja di sini. Misalnya kita coba untuk mematching aja di sini forensik mikrobiologi ya. Mikrobiologi gitu ya. Coba kita cari dulu. Oh di sebentar, kata-katanya apa sih? Ini dia. Kalau enggak kita cari yang di alfabet aja. Kita biar ini aja, biar coba kita penasaran matching nggak gitu ya dengan kata kunci yang sama dengan NLM manual. Indeks nggak kira-kira dengan forensik mikrobiologi? Oh, tidak ditemukan ya. Berarti kalau misalnya kata mikrobiologi berarti dia masuknya ke QW tadi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya, kalau memang agak tricky juga sih dalam mengklasifikasi, tapi yang jelas nah ini QW nih, mikrobiologi. Jadi memang kata kunci kalau memang sudah ada di NLM itu yang pasti kita ikutkan, tapi kalau memang yang tidak ada di NLM, nah itu yang kita masih menerka-nerka, kita harus tahu dulu nih tentang kadang pun kayak jantung anak gitu ya, jantung anak pun kita arahnya kemana, bisa ke jantung itu kan WG. Misalnya jantung itu kan maksudnya kardiovaskular itu WG misalnya. Ini WG tentang jantung. Tapi bisa juga masuknya ke WS, pediatrik gitu. Makanya itu harus kita lihat dulu arahnya kemana, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin untuk yang klasifikasi cukup ya. Selanjutnya mungkin bisa langsung tentang penginputan di SLIMS-nya ya. Manda ya. Silakan Mas. Ya. Pak Ujang gimana Pak Ujang, mau PPT dulu presentasi? Mempraktekkan atau menyampaikan ini dulu aja? Pak Ujang udah standby sih, nanti Oh, tinggal kalau misalnya submit aja ya. prakteknya ada kendala bisa ini aja sih Pak Mas. Ujang ya. Yaudah mungkin Pak Ujang nih expertnya. mana nih Pak Ujang kok nggak Pakar. ini nggak muncul nih gambarnya, mana Pak Ujang nih? Jadi nanti ini PPT-nya dulu aja ya, saya sampaikan nanti untuk praktek penggunaannya nanti bisa dengan Pak Ujang. Nah memang beberapa ini saya sampaikan juga ya. Bisa dilanjut aja sesi kedua ya Manda ya? Atau Bisa silakan langsung saja. ya ini saya share screen lagi aja. Oke, sudah terlihat ya. Jadi tadi bagian sini. Nah, di sini adalah untuk BO-nya sistem otomasi ataupun SLIMS-nya program studi. Nah, ini memang engine-nya kita buat udah lama ya. Kita belum ada pengembangan lagi, tapi rencana akan ada pengembangan walaupun hanya ada migrasi server aja yang tadinya ada di UI, di pusat data UI, sekarang udah pindah ke pusat datanya ada di IMERI. Jadi mungkin pengolahan, speed, dan juga lain sebagainya lebih cepat ya, karena kita dikelola dengan tim STI yang ada di fakultas gitu. Jadi tidak ada di UI lagi, bukan yang ada di Fasilkom UI. Nah, di sini saya sudah lihat untuk beberapa pengguna sistem ya, pengguna sistem. Nah, di sini beberapa udah ada nih, saya lihat daftar namanya nih, kayak misalnya Megi ya, Megi dari urologi nih ada di sini nih. Nanti tinggal kalau memang lupa nanti tinggal WA aja nih, Megi nih ada nih. Ini pernah ikut pelatihan di tahun 2016 berarti ya. Yang PKD waktu lagi di KDLN itu terakhir kita ke sana. Nah, di sini walaupun udah beberapa juga ada yang tidak lanjut nih. Makanya nanti saya harapkan sih acara ini bisa bersinambungan ya. Kita bisa sharing informasi juga, biar informasi terkait tentang kepustakaan yang ada di lingkungan UI ya khususnya, dan juga FKUI bisa berlanjut gitu. Nah, di sini ada dari beberapa ya, Departemen Bedah nih juga ada. Nanti
Saya data lagi aja yang sudah ikut hari ini, nanti akan saya share di grup ya, ataupun nanti bisa japri untuk akun-akun masing-masing. Nah, nih Mas Eko juga ada nih, Eko di anestesi ya, semua juga ada di sini untuk apa namanya penyampaiannya. Oke, terus di sini juga ada, nah ini Mbak Fani juga ada pernah ikut juga ya dari DPK ya, ini udah ada akunnya juga, kalau memang nanti lupa bisa kita riset aja passwordnya, banyak di sini sudah ada beberapa, bisa manfaatkan. Nah, untuk alamatnya ada di sini Bapak Ibu ya, saya share di chat aja, https://perpustakaan fk.ui.ac.id/prodi. Nah, ini dia alamat URL-nya untuk mengaksesnya nih. Nah, ini dia tampilan seperti ini Bapak Ibu nih. Nah, ini dia tampilannya. Ini kalau bisa kita lihat nih, tampilannya ini sudah ada beberapa dan juga banyak sih yang menginput, ada sekitar 593. Nah, ini dari penyakit dalam nih, ada nih penyakit dalam nih, nomor panggilnya memang beragam ya, sesuai dengan kebutuhan dan juga masing-masing program studi ini. Tapi kalau memang ternyata mau dirubah ke NLM silakan gitu. Kita menggunakan, ada juga yang menggunakan LPKT nih di dalam. Jadi memang bagiannya masing-masing. Nah, di halaman terakhir ini ada dari nah anestesi juga ada nih. Nah, ini anestesi udah menggunakan nomor kayak NLM nih, QV nih. Nah, ini bisa kita lihat Bapak Ibu ya. Jadi memang silakan manfaatkan saja. Nanti di sini bisa mengimport data dan juga mengimport laporan-laporan nih. Misalnya ini kan tampilan front office-nya ya. Ini saya coba geser dulu deh. Ini ya, saya geser ke sini dulu. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di bagian pelaporan, kita bisa melihat dari jumlah koleksi dan juga sini bisa kita lihat juga penggunaan koleksi dan sebagainya gitu. Jadi memang ini mengakomodir beberapa kayak tadi dari farmasi yang BMI yang memang belum ada sistem otomasinya bisa memanfaatkan ini gitu. Oke, baiklah Bapak Ibu, saya lanjut ya untuk yang pengantarnya. Nah, ini dia. Sudah terlihat ya tampilannya atau belum? Terlihat nggak Bapak Ibu? Manda terlihat Manda share screen saya? Terlihat. Ya, oke, baik. Nah, di sini tentang fitur ya, beberapa fitur. Yang pertama ada fitur bibliografi dan juga peminjaman ya gitu. Walaupun mungkin untuk peminjaman masih belum ada ya, beberapa ada yang sudah bisa meminjam, beberapa juga ada yang sudah masih hanya bisa baca di tempat aja, dan juga beberapa juga masih belum menyediakan peminjaman karena masih pandemi gitu ya. Ini bisa kita manfaatkan untuk SLIMS ini. Nah, yang perlu disampaikan juga untuk mengakses ini tidak perlu jaringan UI ya, yang penting jaringan internet aja. Jadi dari Pulmo ataupun rumah sakit jejaring seperti harapan kita gitu bisa gunakan. Nah, ini agendanya tentang bibliografi, keanggotaan, dan sirkulasi. Nah, di sini untuk Senayan ya, ataupun Senayan Library Management System atau SLIMS itu adalah open access ya, bisa kita gunakan. Yang pengembang utamanya adalah memang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Jadi memang kalau misalnya kita mau mengempoin tuh biasanya ada di SDC ya, SDC ya, di Senayan Development Center itu ada beberapa pengembang juga. Salah satunya untuk pengembangnya adalah mantan staf FKUI juga, perusahaan FKUI itu Mas Ido, itu juga masih kita melakukan kerjasama untuk mengembangkan sistem otomasi kami yang terbaru ya, yang di Bulian. Nanti rencananya kita juga akan mengimprove juga yang ada di departemen Prodi tadi yang di perpustakaan.fkui.ac.id/prodi itu akan kita improve juga, akan kita tingkatkan juga ke Bulian. Karena memang kita kan sekarang modelnya by project ya, berdasarkan anggaran. Jadi kita mengantri nih mana dulu yang akan kita kerjakan. Mudah-mudahan bisa lebih cepat lagi untuk pengembangan program studi sistem otomasi yang ada di program studi seperti itu. Nah, ini alamat URL-nya di https ya, di sini alamat PS harusnya perpustakaan.fk.ui.ac.id/prodi. Kalau di perpustakaan nanti alamat untuk yang di perpustakaan nanti jadinya library.fk.ui.ac.id. Jadi nanti kita akan ganti nama domain ya, dan tampilan baru juga, dan sedang dikembangkan saat ini untuk yang ada di fakultas. Nanti akan ada sosialisasi juga, akan ada informasi juga kalau memang sudah kita kembangkan dan juga sudah kita perbarui tampilannya ke grup PKD gitu.
Nah, di sini untuk masuknya ya, biasa kita masuknya menggunakan tadi ada HTTPS login ataupun tadi bisa buka yang di sini ya. Mau saya share screen lagi sebentar. Tampilannya di sini kalau saya logout nih, bisa di sini. Nah, di sini ada tulisan masuk pustakawan, tinggal diklik aja. Nah, karena saya sudah login ya, jadi tidak ada tampilannya lagi. Nah, ini tampilan seperti ini. Kalau misalnya belum login, saya logout, tampilannya seperti ini. Alamatnya. Jadi tinggal masuk aja menggunakan username password yang sudah kita buat. Kalau misalnya tadi sudah ada datanya, nanti di WA aja ya, boleh japri ke WA saya ataupun ke Manda ataupun ke WA perpustakaan, atau bisa hanya di grup juga, grup PKD. Kalau lupa password nanti kita japri untuk reset password. Nah, tampilan seperti ini, tinggal masukkan nama username dan juga passwordnya. Ya, tinggal masukkan ini aja, cukup mudah. Masuk. Tampilannya seperti ini nanti kita bisa lihat. Walaupun tidak sama keseluruhan seperti ini, karena memang saya masuk menggunakan administrator, ya jadi bisa kita lihat. Jadi mungkin nanti hanya terbatas hanya di biografi, sirkulasi, dan juga keanggotaan. Gitu. Ataupun biasa di pelaporan itu masih kita bisa akses. Gitu. Oke, saya lanjut. Lalu ini username passwordnya nanti akan diberikan ya. Nanti selanjutnya kita akan follow up lagi untuk username passwordnya. Yang mana butuh untuk bisa mengakses sistem otomasi. Ataupun nanti kita buat semuanya. Walaupun sudah ada ya tadi kayak Mas Eko sudah ada sistem ataupun dari Dinda juga sudah ada sistem, nanti nggak apa-apa kita buatkan aja. Oke, terus yang berikutnya, nah di sini digunakan untuk manajemen koleksi ya, untuk input data bibliografi, input data eksemplar, lalu untuk cetak label ya, cetak barcode semuanya akan ada di menu bibliografi. Nah, tampilan seperti ini untuk daftar bibliografi menampilkan daftar bibliografi yang sudah ditambahkan. Jadi bisa menuliskan informasi-informasi ya, di sini bisa tambah informasi baru, kita menginput buku baru dengan menggunakan data buku yang setelah kita klasifikasi tadi. Nah, lalu di sini ada tambahan untuk bibliografi yaitu untuk bisa mengklik tambah bibliografi, tampilan seperti ini. Ini digunakan untuk menambahkan bibliografi baru pada tambah bibliografi baru. Nanti tampilannya bisa pilih tipe koleksinya, judulnya apa, atau tambah pengarangnya. Misalnya biasanya pengarang atau author itu kan biasanya lebih dari satu ya, kadang nggak cuma satu dua itu kita dimasukkan semua. Jadi nanti fungsinya untuk hyperlink. Jadi misalnya bukunya siapa ya, Dr. Erlina lah, orang bagian pulmo ya, itu biasanya nanti kalau memang ada kaitan-kaitannya mau dia namanya harus nama sama ya, biasanya nama sama untuk diantar buku ataupun tugas akhirnya waktu lagi masa studi atau mungkin diktat penelitian dan sebagainya, itu akan muncul semua yang memang dari si pengarang ataupun penulisnya. Itu makanya wajib dimasukkan semua untuk pengarang dan penulisnya. Nah, di sini kita coba yang pertama untuk pengecetakan label. Dengan menu ini kita dapat mencetak label koleksi berdasarkan data biografi yang sudah dimasukkan ke dalam SLIMS. Nah, di sini kita bisa lihat, nanti kita sambil contohkan juga untuk mencetak label-label yang ada. Lalu pencetakan labelnya dengan pilih data yang akan cetak labelnya, lalu klik tambah antrian, lalu cetak label data dan pilih. Jadi memang kita sudah tidak perlu capek-capek lagi nyetak labelnya ya, jadi sudah disiapkan dalam sistem tersebut. Nah, ini pelabelan seperti ini, nanti tinggal bisa tabel disebut akan ada tampilan seperti ini. Jadi nanti ada wiki ya, ada tampilan OCLC-nya dan juga tahunnya. Nah, nyetak barcode juga bisa, karena kan setiap barcode itu kan sebagai kode uniknya dari buku tersebut ya, walaupun judul sama, tapi kita punya 3 eksemplar, berarti kita punya 3 kode unik yang berbeda, yaitu kode barcode-nya. Nah, nanti setelahnya itu cetak barcode juga bisa sama dipilih data antriannya, lalu diklik cetak barcode. Nah, tampilan seperti ini untuk cetak barcode-nya. Nah, untuk yang keanggotaan biasanya digunakan untuk manajemen keanggotaan, nanti bisa dilihat Bapak Ibu ya, untuk tipe anggota dan juga input data anggota. Nah, tipe anggotanya ini biasanya ada 3, biasanya mahasiswa, staf, dan tamu. Ini tapi bisa disesuaikan dengan prodi masing-masing. Tapi biasanya kita buat standar di sini, mahasiswa, staf, biasanya tamunya saya ganti sekarang jadi external membership. Nanti rencananya akan ada external membership juga. Tapi kalau untuk prodi nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan prodi masing-masing. Lalu untuk tipe keanggotaan ini juga ada bagiannya ya, ada jenis keanggotaan ini ditetapkan ada batas kesebar peminjamannya, lalu alamat pinjamnya, pemesanannya gitu. Bisa juga lama keanggotaannya, batas pemanjangannya bisa kita atur sendiri untuk tipe anggotanya. Dan masing-masing misalnya mahasiswa, lama anggotaannya misalnya 6 bulan, 180 hari. Dosen misalnya 1 tahun, 360 hari, itu kita masukkan di sini dalam hitungan per harinya.
Tapi kalau untuk di perpustakaan FKUI kita punya aturan untuk sekarang mengikuti dari masa aktif ataupun masa kuliah mereka gitu. Jadi masa kuliahnya mereka tuh kapan nanti biasanya. Kalau untuk S2 misalnya 2 tahun, misalnya untuk SP itu bisa 4 tahun, itu biasanya otomatis. Karena ntar yang di sistem pendaftaran yang terbaru itu sudah ada juga apa namanya informasi-informasi secara online-nya. Tapi nanti nggak apa-apa, di akhir sesi nanti kita jelaskan juga ya untuk sistem keanggotaan yang ada di perpustakaan FKUI ya, untuk bisa di-share-kan juga ke rekan-rekan ataupun mahasiswa yang ada di program studi dan departemen. Nah, di sini untuk daftar keanggotaan, daftar anggota di sini kita bisa lihat juga ya, di sini ada tipe, ada ID anggota, nama anggota, tipe anggota, surel, dan juga tanggal terakhir diubahnya bisa kita lihat di sini daftar anggotanya. Nah, daftar keanggotaan juga bisa dilihat juga di sini ya, ada ID anggota ini biasanya NPM, lalu masukin nama, di sini ada tanggal lahir biasanya boleh dimasukin, boleh enggak. Nah, di sini dimasukkan set otomatisnya, berlakunya sampai kapan, tipe anggotanya bisa dirubah secara fleksibel. Nah, untuk yang ini digunakan untuk manajemen koleksi ya, sirkulasi untuk peminjaman koleksi, pengembalian koleksi, dan notifikasi keterlambatan. Nah, di modul sirkulasi ini kita tinggal masukin aja. Jadi memang yang untuk peminjam buku ini harus yang sudah daftar jadi anggota. Jadi kalau misalnya sudah jadi anggota, dia bisa melakukan peminjaman buku dengan memasukkan kode ID anggota ataupun NPM-nya ya di bagian sirkulasi, lalu di sini tinggal klik mulai transaksi. Nah, tampilan seperti ini. Nanti akan muncul nama, ada alamat emailnya, ada tanggal registrasinya, ada NPM-nya ya, ada tipe anggotanya staff atau mahasiswa atau apa, bisa kita lihat. Nah, ini berlakunya sampai kapan bisa kita lihat. Nah, di sini ada tulisannya untuk memberi ID, masukkan nama, akan muncul apa informasi ya, nama, lalu ada jenis anggota, tipe expired, dan keanggotaannya bisa kita lihat. Yang berikutnya adalah stik peminjaman. Nah, peminjaman ini nanti dimasukkan nomor barcode ataupun ID bukunya. Kalau memang dia sudah terdaftar di bibliografi, biasanya akan muncul seperti ini tampilannya, pinjaman. Nah, setelah selesai pinjam akan muncul kodenya ya, ada kode barcode-nya, ada di sini ada judulnya, lalu kalau sudah selesai dipastikan lagi, dan memang di sini klik selesai transaksi. Jadi kalau misalnya belum diklik selesai transaksi, buku tersebut belum masuk untuk dipinjam. Gitu. Nah, untuk pengembaliannya sama ya, di bagian sirkulasi juga nanti tinggal masukin aja NPM-nya. Lalu kalau misalnya sudah, dia tinggal masukkan ID-nya lalu mulai transaksi, nanti biasanya sini akan muncul buku yang dipinjam, lalu di sini ada dikembalikan, diperpanjang. Kalau misalnya mau diperpanjang bisa 1 kali, lalu untuk dikembalikan bisa juga dengan langsung dikembalikan. Gitu. Nah, mungkin seperti itu untuk yang modulnya. Nanti kita bisa praktek aja ya untuk penginputan buku, lalu keanggotaan, kita lihat status keanggotaan juga, dan juga sirkulasi. Untuk modul yang ada di SLIMS ini. Gitu. Oke, kira-kira Pak Ujang bisa trial nggak Pak Ujang? Mana? Oke, Pak Ujang belum ada ya. Yaudah, oke lah. Kita coba dulu untuk tes ya, ataupun untuk prakteknya. Nah, di sini akan ada modul. Coba saya login dulu sebagai, bentar ya di sini ya. Sistem, saya coba untuk modulnya, untuk penggunaan. Ini saya coba untuk membuat pengguna baru aja, tambah baru, misalnya di sini. Ini saya coba untuk menambah akun dulu ya, saya masuk sebagai
staf perpustakaan, bukan admin. Lalu di sini saya masukkan pengolahannya. Nah, di sini tinggal pilih departemennya. Nah, ini bisa perpustakaan FKUI. Nanti di sini untuk yang bagian-bagian ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau memang nggak ada nanti akan kita buat lagi aja untuk prodi-prodinya. Dan sini sudah ada beberapa saya masukin di sini. Oke. Artinya cukup ya ini ya. Kalau sudah saya simpan. Oke, terus disimpan. Saya logout dulu sebagai administrator nih. Saya login dengan sebagai staf perpustakaan departemen contohnya ya. Sebentar kok error dia. Oke, bentar. Mas Cevi, maaf. Iya, iya. Apakah bisa untuk sementara dibuatkan akun yang bisa dibuat praktek peserta dulu sebelum nanti bentar. di-share akun masing-masing? Iya. Jadi biar sekalian tahu isinya Slims itu. Bentar, Manda. Ini kita error nih, bentar nih. Kenapa nih teknisnya, kenapa error dia? Oke, bentar dulu. Oh, di sini. Satu kali. Coba masuk anggota dulu. Wah, ini kayaknya harus ini nih. Pengembangan dulu Manda nih. Marah error dia nih, database-nya nih. Coba deh. Maaf ya nih ya Bapak Ibu ya. Tadi semalam saya coba sudah bisa nih. Apa ada yang error? Di mana nih errornya nih? Oke, sebentar ya yang di prodi dulu. Ini tadi mana ya akunnya ya? Ntar saya coba close dulu deh. Perpustakaan.fk. Kalau memang ternyata masih harus dikembangkan dan error, kita coba pakai yang perpustakaan dulu aja kali Manda ya prakteknya ya. Sama tuh. Sebenarnya yang beda database aja. Prodi. Nah, ini masuk pustakawan. Coba ya. Coba ya. Benar. Ntar di screenshot dulu aja deh. Oke deh Bapak Ibu ya, nanti kita coba tanya ke developernya lagi. Ini ternyata kenapa error. Kita coba untuk praktek aja dulu menggunakan tampilan yang ada di perpustakaan FKUI ya. Nah ini coba kita untuk sign out dulu. Nah alamatnya sama tadi ya, saya juga masukkan namanya adalah sebagai user. Nah ini tampilan seperti ini. Sama ya dengan yang tadi juga, ini pakai yang Acacia, masih mesinnya Acacia. Walaupun nanti untuk yang perpustakaan FK, kita ada pengembangan dengan sistem yang terbaru seperti ini. Nah ini masih masih yang terbaru, nanti akan ada migrasi ke sini. Nanti rencananya Prodi juga akan kita rubah ke Boolean yang seperti ini. Nah, nanti untuk yang pertama adalah untuk di bibliografi. Di sini ada daftar bibliografi. Nah, di sini pada bagian tambah bibliografi baru. Nah, tinggal masukkan judul bukunya. Misalnya bukunya tentang apa gitu. Ada contoh buku nggak? Sebentar saya ambil contoh buku. Ada contoh buku nggak, Manda? Yang mau diinput kira-kira? Bentar ya.
Nah, ini saya udah. Nah, ini udah ada buku nih contohnya. Jadi tentang pendidikan kesinambungan patologi klinik, yang ini bukunya ya. Saya coba untuk olah. Nah, dari departemen juga kemarin kita juga mengajukan surat ya. Jadi kalau memang ada staf pengajar yang memang menulis buku, kita bisa masukkan juga ke dalam repositori kita juga. Nah, ini bukunya ini. Bukunya tentang pendidikan. Nah, ini bukunya tentang ini ya, tentang buku pendidikan kesinambungan. Oke, yang pertama adalah kita masukkan dulu judulnya. Misalnya di sini adalah kaitannya tentang pendidikan berkesinambungan patologi klinik ya. Klinik. Nah, di sini tampilannya. Nah, di sini kita masukkan juga tambahkan pengarang. Tambahkan pengarang di sini. Nah, di sini ada pengarangnya biasa di bagian sini, di bagian editor. Lihat ya. Lihat nggak? Ini kayaknya kalau untuk bintek secara ini agak ini ya, ini. Ada nggak kelihatan ketentuan apa namanya? Virtual background-nya ya. Coba saya cek dulu. Nah, ini dia misalnya gini. Nah, di sini ada nama penulisnya, di sini bagian editornya tulis aja. Misalnya namanya adalah Nuri. Dr. Nuri ya. Nuri dia. Nah, ini ada nih. Ini dia. Lalu lalu kita cari lagi misalnya namanya Juli Kumalawati. Juli Kumalawati. Oh, nggak ada. Tapi tinggal tambahkan aja. Kumalawati. Oke. Nah, ini kita sebentar, tadi ada kesalahan nih. Ini saya remove dulu. Harusnya namanya Juli Kumalawati. Nah, ini dia Kumalawati. Terus Kumalawati. Oke, kalau sudah tinggal dimasukkan lagi. Oke, selesai. Lalu yang berikutnya di sini untuk pernyataan bertanggung jawab dikosongkan. Mana? Pak Ujang sambil ini ya Pak, sambil koreksi ya Pak. Takutnya biasanya Pak Ujang nih yang lebih expert untuk mengolah koleksi nih. Nah, di sini untuk penanggung jawab siapa Pak Ujang? Kosong ya penanggung jawab ya Pak Ujang ya? Penanggung jawab kosong ya. Terus edisinya di sini ada kosong ya Pak penanggung jawab ya Pak? Atau nama pengarang Pak? Biasanya kalau kedengeran nggak benar? Kedengeran suaranya. Biasanya kalau penanggung jawab itu tergantung yang mau itu, apakah dia maksudnya penulis utama gitu loh. Utama. Oh iya, bisa tadi ini ya. Nuri Indrawati ya, di copy aja Pak ya. Iya. Oke. Nah, ini terus habis itu edisi, misalnya kalau edisi tergantung bukunya ada edisi atau enggak ya Pak ya. Gitu ya. Oke, terus habis itu berikutnya adalah informasi spesifik nih, isinya apa Pak? Biasanya Pak. Nah, kalau informasi spesifik itu kalau untuk buku sih biasanya kalau kalau itu sering Bapak kosongin sih. Kosongin ya. Kalau edisi kan edisi bukunya edisi berapa gitu, misalnya edisi 1, edisi 2. Kalau nggak ada edisi dikosongin aja nggak apa-apa kan ya Pak ya? Iya. Oke, lalu di sini yang untuk pattern ini kosong juga apa nanti aja? Dan ini kan berdasarkan pengadaan buku itu, itu kayak gini. Tampilannya gini. Iya. Berarti yang di add pattern apa nggak usah ya, dilewatin dulu aja ya? Kayak dilewatin dulu skip ya. Lalu di bagian teksnya ya, di sini tipe isinya juga media belum tentukan juga. Lalu di sini masukin ISBN ya Pak ya? ISBN buku ya Pak. ISBN biasanya ada di bagian belakang nih. Nah, ISBN-nya misalnya ini 978
8 6 027 655539. Nah, di sini untuk penerbitnya, ya biasanya penerbitnya apa Pak? Namanya ya penerbit. Ya penerbit itu. Misalnya penerbitnya ini dari, oh ini penerbitnya dari departemen ya, sendiri departemen patologi klinik ya. Departemen Departemen Patologi Klinik. Nah, lalu tahun terbitnya dimasukkan di tahun 2022. Nah, tempat terbitnya misalnya Jakarta ya Pak ya. Iya. Kadang biasanya juga Jogja, biasa tergantung dari di bagian ini, di bagian apa namanya? Katalognya di sini nih, ada tulisan misalnya di sini Jakarta, Departemen Patologi Anatomi ya, gedung CMU lantai 6. Nah, di sini ada tulisan Jakarta. Di sini biasanya ada nih. Di bagian katalog dan terbitan biasanya ada di sini. Oke, lalu deskripsi fisiknya ini biasanya apa? Halaman ya Pak ya? Ya deskripsi tentang itu apa? Maksudnya halaman buku berapa gitu ditambah. Oh iya, siap. Iya, itu biasanya ada ya di bagian halaman pendahuluan ya Pak ya? Iya, Misalnya biasanya sih kayak kalau mau buku yang ini ya. udah dari perpusnas itu biasa ada dalam KDT, katalog dalam terbitan itu. Iya, yang terbitan. Nah, itu bisa kita lihat juga ya di KDT. Kalaupun kalau misalnya kita nggak lihat, kita bisa lihat juga di sini misalnya tadi adalah 6. Nanti koma ya Pak? Koma atau apa? Koma ya? Apa Iya, titik koma? Koma. Lalu halaman maksimal terakhirnya berapa ya? Iya. Ada di 194. Halaman ya tulisannya Pak Ujang, apa-apa ya Pak? Iya, kalau saya biasanya disingkat HLM aja sih. HLM gini ya, oke. Kalau cover perlu nggak warna kuning itu nggak perlu ya? Kan kalau cover kan akan di-scan ya Pak, akan difoto ya. Iya. Nah, oke. Kalau sudah nanti judul serinya, kalau memang ada judul seri dimasukin, misalnya nih ada judul serinya namanya Post Pandemic Take 2 from Wellness Recovery to Laboratory Rebuilding. Nah, seperti ini. Nah, ini klasifikasinya belum nih. Tadi harusnya klasifikasi dulu ya. Ini karena memang tentang patologi anatomi, jadi nggak apa-apa. Kita coba untuk klasifikasi aja. Di sini saya buka untuk. Nah, di sini tentang tadi patologi klinik ya, pendidikan bersinambungan tentang patologi. Kita cari dulu misalnya di kelas utamanya ada nggak tentang patologi nih. Nah, ini ada nih QZ nih. QZ, kita langsung ke spesifik yang di sini, QZ-nya ada di sini. Kita cari lagi misalnya di sini ada bagian apa, misalnya patogenesis atau apa. Nah, di sini tentang misalnya ada biasanya kalau untuk bersinambungan patologi klinik, ada education, ada nggak di sini depan education. Nah, di sini ada education. Nah, masuk aja QZ 18 gitu. Nah, kalau sudah masuk QZ 18, kita masukkan kan tadi di sini dulu pertama klasifikasi. Sorry ya. Nah, sini. QZ edukasi QZ 18 ya. QZ 18. Nah, terus masukin lagi ke tadi kita buka ke sistem OCLC Qatar programnya nih. Nah, di sini kan ada penerbit yang pertamanya Nuridiah ya, Nuri. Nah, nomor ini nih yang kita ambil nih N9741. Copy klasifikasinya. Nah, ini dia N. Lalu di sini kita masukkan tahunnya 2022 yang terbaru. Karena dia tahun 2022 kan terbitannya, iya benar. 2022. Gini. Nah, ini dia nomor klasifikasi. Untuk yang nomor klasifikasi seperti ini ya Pak ya. Kalau untuk yang klasifikasi atas ini diisi apa Pak? Sama? Itu isi KZ 18 saja. Oh, kita 18 saja ya. Ya, oke. Nanti misalnya di sini kita bisa tambahkan subjek, misalnya tentang apa subjeknya, patologi gitu ya Pak ya misalnya ya. Iya. Kata kunci ya Pak ya, patologi.
Patologi ini patologi ini dia patologi. Kan, terus misalnya tentang dia kayak keyword kata kunci education. Nah, education. Keywordnya begini, sisipkan, masukkan. Tuh, terus misalnya tentang ada nah seperti ini misalnya contohnya. Nanti kalau misalnya sudah, dia seperti ini ada subjeknya ya, lalu bahasanya dipilih bahasa Indonesia apa ya? Ini ya. Tergantung bahasa Indonesia atau bahasa Inggris buku tersebut ya Pak ya. Iya. Ini bahasa Indonesia bukunya. Lalu sini abstrak, kalau abstrak biasanya untuk tugas akhir ya Pak ya, pakai abstrak ya. Kalau ini nggak perlu ya Pak ya. Nggak ada. Sampel buku ya. Nah, untuk sampel bukunya kita bisa cari, misalnya sampel bukunya kita bisa cari di sampel bukunya itu ada di mana ya? Pendidikan, coba kita cari copy paste dulu aja tadi. Yang match-nya. Nah, ini dia misalnya. Kalau untuk cover sih mudah ya kita carinya di dimanapun kita bisa cari. Nah, ini tinggal save image ya. Oke, save image saja, JPEG, save. Nah, tapi kayaknya ini upload covernya nggak bisa di Acacia ya, karena kita punya dual ya. Tapi nggak apa-apa, nanti sistem mekanisme sama ya. Ini nggak upload aja, nggak cari yang ini bukunya, tinggal di open. Lalu kalau lampiran itu biasanya nggak ada Pak ya, kalau lampiran itu biasanya full text apa ya? Iya. Seperti tesis ya, tapi itu kan untuk yang membership ya. Nah, ini redaksi, kadang kita kan untuk ngolahnya kan hanya untuk buku dulu nih sementara nih. Nah, ini untuk Uyana nih ada NPM-nya, ini program studinya juga kalau ada NPM-nya, ini referensinya kalau ada apa enggak. Kalau misalnya selesai, nanti sini ada tunjukkan ya, di sini promosikan atau gimana. Kalau sudah disimpan. Nah, kalau simpan, selesai, datanya akan masuk. Ini kalau gini udah masuk ya Pak datanya Pak ya? Ojang, kalau gini udah masuk? Udah ya, udah masuk. Daftar biografi. Nah, kalau karena memang kita masih iya, di indeks dulu ya. Ini dulu bukan di indeks, di tipe koleksi dulu ya Pak ya? Iya, itunya yang sini tentang tadi. eksemplar dulu ya. Jenis veteran itu. Ya, ini kan sampai eksemplar baru. Bentar. Ini masukin judulnya, kode eksemplarnya apa ya? Nah, ini nggak tahu nih kode eksemplarnya nih. Ojang coba bisa cek ini nggak? Apa? Bukinduk belum bisa ya? Bukinduk ya. Terakhir bukunya berapa Pak? Buku ini bikin aja B berapa gitu, bisa B22 ya, berapa. misalnya B22 yang ini yang terakhir berapa tuh buku Pak Ujang yang di buku Induk Pak Ujang? 137 317 sebentar kalau gitu ketika aja tadi ya, kalau itu nggak mau. Oh ya udah. Berapa? 317. Pakai FK nggak belakangnya? Masih pakai FK ya? Enggak. Gini aja ya. Ya. Nah, ini kode eksemplar ini nanti bisa Bapak Ibu sampaikan tergantung dari masing-masing departemen prodi ya Pak ya. Iya. Nah, ini bisa urutan kalau di perpustakaan FKUI ini biasanya pakai B22 ini buku, 22 ini tahun ya Pak ya. Ya. Jadi kalau tahun 2023 itu B23, kalau misalnya kemarin tahun 2021 jadi B21. Nah, ini urutan setiap bukunya. Jadi dari tahun 2022 ini kita udah ada 317 buku yang sudah diolah. Berarti 316. Yang ini 17 yang barunya gitu. Contoh seperti ini. Jadi nanti bisa kita lihat. Nah, ini seperti ini ya tampilannya. Tapi ntar dikoreksi lagi ya Pak Ujang ya, untuk buku ini kan sekalian input beneran nih Pak. Ya. Nah, terus habis itu kode investasi nggak perlu ya Pak ya? Enggak ada. Nah, ini alamat lokasi nanti di sini hanya perusahaan FKUI karena katalognya yang ada di FK. Kalau untuk yang departemen biasanya akan ada pilihan ya. Lokasi rak juga. Nanti kalau lokasi rak tinggal di tulisan KZ aja Pak ya? Ya, bisa Atau biasanya Pak Ujang isi apa? Ya kalau sementara sih Bapak ketika gitu kan, terus tinggal kita kan di rak itu kan posisi kiri dan posisi kanan gitu kan. Iya, ini jadi misalnya KZ kiri kanan gitu ya. Iya, rak sekian KZ sisi kiri gitu. Sisi kiri ya. Nah, ini tipe koleksinya buku ya Pak ya. Ya. Tipe koleksinya buku jangan lupa. Nah, ini statusnya bisa kita lihat nih, bisa tersedia nih berarti bisa dipinjam. Repair itu berarti bukunya sedang
diperbaiki. Kalau di nolon itu tidak bisa dipinjam. Kalau missing itu bukunya hilang ya Pak ya. Ya, lalu di sini nomor pemesanan dikosongin aja ya Pak ya. Kosong. Kosongin ya. Tanggal pemesanan juga, ini sebenarnya tanggal pemesanan kosongin aja karena buku hibah. Tanggal penerimaan kali ya Pak ya. Tanggal penerimaan itu berarti yang kapan terimanya ya. Kemarin berarti bukunya ya. Nah ini dicatat juga nih sebagai inventarisasi nih. Jadi tanggal penerimaannya diisi misalnya kemarin tanggal 6. Nah 6 agen yang digunakan nggak ada. Ini buku hibah ya berarti ya Pak ya. Ya, hibah. Ya, ini fakturnya kosongin ya Pak ya. Faktur kosong. Lalu tanggal fakturnya kosong juga. Sesuaiin aja kalau ini ya apa Bapak biasanya kalau buku hibah dikosongin nggak nih? Nggak disamain sama tanggal penerimaan biasanya. Penerimaan ya. Oke. Tanggal penerimaan. Lalu kalau sudah, kalau ini kan karena hibah nggak ada harga ya Pak ya, disimpan. Kalau buku yang pengadaan beli dikasih harga nggak Pak Ujang? Nggak juga ya? Nggak ada karena nggak itu. Nggak ada di sana. Oke, udah kalau sudah disimpan. Nah ini tersimpan gitu. Nah karena memang kita masih pakai dua sistemnya, jadi di sini di biografinya baru kita bisa upload gambarnya di bagian Boolean. Nah, di sini akan muncul nih buku yang tadi kita olah nih. Nah, ini dia penelitian kedokteran. Kita akan mengupload. Tapi kalau yang di Prodi kayaknya sepertinya enggak deh, nggak perlu dua ini. Tapi kalau Prodi kayaknya masih error. Nanti coba saya konfirmasi lagi ke pengembangnya ya. Errornya di mana? Kenapa bisa error gitu. Nah, ini tinggal cari aja. Mekanismenya sama, tinggal masukin covernya. Lalu kalau sudah diperbarui. Nah, kalau sudah nanti kita bisa lihat di katalog kita gitu ya. Nah, kita lihat katalog online kita bagian opak. Nah, ini dia buku yang terbaru nih. Akan muncul di sini. Jadi buku-buku yang terbaru akan muncul semua di sini ya Pak ya, di depan ini ya. Iya. Kalau misalnya kita klik ini, nanti akan ada bukunya di kan. Ya, pendidikan, sambungan. Wah, tugas Pak Ujang mengolah buku selesai nih Pak. Nah, nomor panggilan. Tapi nomor panggilan ini masih yang ini Pak. Berarti nomor panggilan harus lengkap dong Pak. Nih, KZ harus di copy semua nih ya. Oh, ini nomor panggilan di eksemplar ya Pak berarti ya Pak ya? Iya, yang kodenya. Ya berarti sorry, berarti dia kesalahan saya di sini. Jadi di bagian bibliografi, daftar buku. Nah, di sini diklik 2 kali, edit. Lalu di bagian sini ya Pak ya? Iya. Jadi berapa ya? Lupa saya. Bukan. Tadi berapa sih tapi? KZ. KZ 18. Ya. KZ 18. 18. Terus tadi berapa sih? Sampai dibikin Nuri. Tadi kan Nuri apa namanya? Nuri 7. Ya, Nuri. Nuri, ini dia N. 9741. Nah, tahun buku 22. Ini perbarui coba. Coba di indeks ulang dulu. Udah berubah belum? Coba kita lihat. Oh, di eksemplarnya kayak dia Pak. Maaf deh. Kayak di eksemplarnya Pak ya. Saya maaf nih sebenarnya nih belum jarang ngolah ya, harusnya Pak Ujang yang ini. Kayak di eksemplarnya nggak sih Pak? Edit coba. Iya, di edit itu. Terus di bagian eksemplarnya kan ya. Nih, eksemplar. Terus. Nah, di eksemplar ini kan edit kan ya. Bentar. Edit atas dulu edit. Nah, terus ini edit juga. Nah, ya ini Pak, nomor panggilan ini edit. Tadi Eki KZ. Nah, ini kan. Nah, oke. Oke, kalau sudah diperbarui. Nah, di sini di bagian kalau indexing ulang dulu. Gede mana? Ujiannya mana gede? Ujiannya gede. Ujian cukup besar di sini ya. Nah, di sini udah ada nih bukunya. Nah, ya benar. Nomor panggil jadi tadi ya di eksemplar. Jadi ini tampilan seperti ini.
Nah, ini udah bukunya sudah berhasil diolah, sudah ada tampilannya seperti ini. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti bisa kita sama-sama pelajari juga untuk hal ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Nanti bisa Bapak Ujang bantu untuk menjawab juga. Mohon izin ya Bapak Ibu, ini ada telepon dari Dr. Yuli. Dari Bu Maria. Sebentar ya, ini Kepala UPT Perpustakaan UI, nelfon sebentar. Silakan kalau ada yang pertanyaan Bapak Ibu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau ada yang tidak dimengerti dari penjelasan Pak Jeki tadi, bisa ditanyakan ya Bapak Ibu. Masih bingung ya pasti ya. Kalau kita lihat aja sih mungkin rumit gitu, tapi ketika nanti sudah punya akun dan praktek langsung, nanti insya Allah akan mudah sih. Ya, sambil menunggu Pak Jeki, ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan? Mbak Fani? Ada yang ingin disampaikan nggak Mbak? Kemarin kan pengalaman ngolah buku, ngolah koleksi di DPK ya Mbak, gimana tuh? Silakan bisa sharing. Itu kalau misalnya untuk panggil, kalau untuk nomor panggil gimana ya nyarinya? Maaf Pak, kurang jelas. Iya, Mbak Fani suaranya putus-putus Mbak Fani. Iya nih, sinyalnya jelas ya karena hujan. Iya, hujan. Benar di Salemba hujan terus banget ini. Iya, kalau misalnya untuk nomor panggil itu kita bikin dulu gitu. Iya. Nomor panggil. Jadi gini, kalau untuk nomor panggil tadi Mbak Fani, kita bisa menggunakan namanya tadi NLM ya, yang tadi saya sampaikan. Nah, sebenarnya tergantung juga sih, nomor panggil tidak mengharus dengan NLM, cuman standarnya itu kan NLM. Tapi kita modelnya juga tidak mengharuskan. Kalau memang Mbak Fani dari perpustakaan dari DPK-nya sudah punya nomor panggil untuk mempermudah pencarian, nggak masalah juga gitu. Nah, tapi kalau misalnya Mbak Fani mau menggunakan yang NLM, bisa juga. Jadi nanti Mbak Fani bisa, ini saya share screen dulu nih. Sorry. Saya share screen lagi. Nah, yang di ini Mbak Fani bisa menggunakan NLM yang secara manual ya, menggunakan yang ada di PDF ini. Nanti bisa download nih di alamat tadi ya, di s.id/, materi PKD 2022. Nah, ini bisa download di bagian sini. Nah, ini dia. Download aja, ada 123 NLM ya. Ataupun tadi bisa mencari klasifikasinya di NLM katalog. Nah, kalau buku-bukunya terbitan internasional, carinya di sini nih, NLM katalog nih Mbak Fani. Gitu. Jadi bisa dengan mudah pencariannya. Gitu sih Mbak Fani. Oke. Mas. Ya, nanti kalau misalnya informasinya akan kita share juga ya tentang materi dan juga semuanya di grup ya. Nanti untuk yang recordingnya juga bisa saya share juga di grup untuk Zoom ini. Kalau ada pertanyaan bisa ke perpustakaan juga untuk kita bantu untuk bagaimana sih kebingungan untuk pengolahan ataupun untuk mengklasifikasi buku di departemen gitu. Ya, ada lagi mungkin? Jadi ini ya Pak Jeffrey, untuk klasifikasi sendiri sesuai dengan kebutuhan, kemudian kemudahan staf pengelola perpustakaan prodi aja ya. Jadi, iya betul. Karena kan memang kalau NLM itu sebenarnya memang agak rumit kayak gitu ya. Cuman kalau misalnya mau lebih ini sih
bisa nanti ke perpustakaan masa mau belajar lebih lanjut. Ya, Cuman kayak kadang kan prodi departemen biasanya koleksinya kan nggak terlalu kayak banyak ya. tesis, Iya, iya. disertasi. Jadi mungkin juga nomor kelasnya juga khusus kan. Misal untuk Ya. parasitologi itu biasanya apa sih? KIZ ya. KIZ. Nah, KIZ, jadi ya. kayak memang sudah sorry, parasitologi tadi patologi deh, KIZ. Parasitologi itu ya apa ya? Saya lupa patologi, nih. misal KIZ kayak gitu. KIZ, Jadi ya. mungkin itu KIZ itu bisa dipakai untuk buku-buku yang memang apa tentang parasitologi seperti itu. Jadi sudah kalau di perpustakaan FKUI kan banyak bukunya dari semua semua subjek ilmu semua ya. subjek ilmu. Nah, ini contoh seperti ini kayak ini sebenarnya katalognya nggak bermasalah, cuman pas loginnya bermasalah. Ini coba saya konfirmasi lagi kayak ke pengembangnya ya. Jadi kayak misalnya bagian penyakit dalam nih ada nomornya kan, nomor panggilan ada yang UM 033 ya. Nah, ini juga kan ini nomor klasifikasi sendiri. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi, misalnya buku, kita misalnya bukunya dari bagian anestesiologi nih, departemen anestesiologi. Nah, ini KIVI ini pakai NLM nih. Tapi di sini juga ada yang memang tidak pakai NLM juga nih, nomor panggilan ini. Gitu. Nggak masalah sih. Jadi nanti mungkin dari katalog online program studi ini nanti yang dipakai adalah ini alamat lokasi penyimpanan,nya. Nah, ini dia dari saraf menggunakan WL, jadi menggunakan NLM juga nih. Walaupun tadi ada juga beberapa yang tidak menggunakan NLM gitu. Jadi sebenarnya kita memberikan kefleksibilitasan sih untuk tidak harus menggunakan NLM gitu. Tapi kalau memang sudah menggunakan NLM nggak apa-apa. Jadi nanti yang membedakan antara sini adalah lokasi nih, lokasi departemennya nih, lokasi perpustakaannya nih, departemen ilmu saraf gitu. Kalau yang tadi kan ada di departemen penyakit dalam ya, departemen penyakit dalam. Nah, ini tergantung dari not lokasinya, not bed lokasinya. Jadi dari sistem tadi. Saya juga nggak tahu nih, semalam saya coba bisa teman ternyata ada yang error, tapi nanti coba untuk follow up ke apa namanya pengembangnya. Mudah-mudahan sih hari ini ataupun besok sudah tuntas. Nanti saya ambil data untuk akun penggunaan, jadi siapa aja memang yang mau menggunakan. Kalau memang mau silakan nanti di share aja siapa yang menggunakan perlu akunnya. Kalau memang tidak pun nggak masalah juga, karena beberapa tadi Manda ya sudah ada juga ya apa sih sistem otomasinya ya tadi ya, dari Inggris ya, dari anestesi juga ada Inggris, dari SP2 IPD juga sudah menggunakan STIMS dengan versi yang sendiri, nggak masalah juga. Yang penting gimana caranya untuk program studi itu punya sistem otomasi. Nah, mungkin tadi kayak tadi Mbak Emi ya dari departemen farmasi nanti akan kita berikan sistem otomasi ya akunnya ya. Jadi memang biar lebih terotomasi nanti untuk departemen-departemen ataupun prodi yang masih sistemnya manual. Kayak Om Malik tadi ya, Mas Malik juga masih manual tuh, nanti kita berikan juga akunnya untuk kita bisa digunakan juga. Gitu sih mungkin, Manda. Baik. Ada lagi yang ingin menyampaikan sesuatu? Jadi mungkin ini sih harapannya biar tidak terputus, jadi nggak selesai pelatihan ini kita bubar nggak. Tapi kita dari pelatihan ini kita mulai di awal nih, kita sama-sama sharing ya kebutuhan apa saja. Nanti pun juga untuk pengembangan atau pemberian buku juga nanti kita sharing dari departemen-departemen apa aja usulan-usulan. Jadi jangan setelah pelatihan jadi left group ya, jangan ya. Jadi kita tetap ke depannya tetap kita sama-sama untuk bersinergi untuk perpustakaan, departemen dan prodi di lingkungan FKUI. Itu sih. Ya. Jadi nanti untuk Bapak Ibu yang belum masuk atau join ke grup PKD Perpustakaan FKUI bisa hubungin nomor WA Perpustakaan UI ya, Perpustakaan FKUI sudah saya chat tadi. Jadi memang untuk yang masuk grup itu adalah staf yang ditunjuk oleh departemen atau program studinya seperti itu. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin nanti sudah tidak istilahnya menghandle perpustakaan, jadi nanti mungkin ada perwakilan yang lain, jadi bisa diusulkan kembali kayak gitu ke perpustakaan. Jadi kalau misalnya pada penggantinya bisa hubungin perpustakaan dulu, baru nanti bisa live group seperti itu. Jadi nanti informasi dari perpustakaan itu tidak terputus. Ya. Dan, dan poinnya sih sebenarnya tidak menambah kerjaan administrasi ya, karena memang saya paham sih SBA kita semua juga sudah punya tugas pokoknya, jadi intinya fungsinya hanya mapping aja, mapping mana aja program studi dan departemen yang memang punya perpustakaan dan memang butuh sistem otomasi. Kalau memang sudah ada, kita tidak memaksa untuk mengganti, kita gunakan saja yang ada existingnya seperti apa, karena memang
tujuan utamanya nanti arahnya kepada bagian akreditasi, karena memang kalau memang udah ada akreditasi nanti biasanya asesor yang ditanyakan adalah perpustakaan di prodi, walaupun kita mahasiswa juga memanfaatkan yang ada di fakultas ya, tapi kalau ada di prodi lebih nilai plus lah sebenarnya, walaupun untuk saat ini pun ya ICT-nya yang ada di fakultas pun sudah bagus ya, sudah nilai plus juga gitu, tapi lebih tertata lebih bagus lagi gitu ya, karena sistem otomasi ini kan sebenarnya yang input data aja, yang tersimpan, tidak perlu kita susah ya untuk menaruhnya di mana gitu ya. Jadi kalau memang mau ngambil data tinggal di report aja, ngambil import data, tinggal dipilih aja yang dari departemen Bapak Ibu atau prodi Bapak Ibu, bisa difilter menggunakan Excel, itu lebih mudah. Jadi nanti itu sih tidak menambah beban kerja untuk mengolah perpustakaan prodi, tapi enggak. Jadi hanya untuk menyediakan aja wadah server, sistem, dan juga akun untuk bisa digunakan. Itu sih mungkin Manda poin utamanya. Ya, baik. Jadi dari pelatihan ini besar harapan kami agar Bapak Ibu dapat menggunakan sistem otomasi perpustakaan yang sudah kami sediakan dan mengimplementasikan ilmu kepustakaan dasar yang diberikan ini untuk pengolahan sumber daya koleksi yang ada di perpustakaan departemen atau program studi masing-masing, sehingga tercipta integrasi perpustakaan di lingkungan FKUI yang nantinya akan memberi banyak manfaat gitu ya, salah satunya untuk tadi keperluan data, akreditasi, bahan pustaka di departemen atau program studi kayak gitu. Mungkin sudah cukup kali ya Pak Livi? Ya sudah. Ya. Untuk yang link sertifikatnya boleh di-share aja di sini atau mau di grup nggak apa-apa. Jadi ada sertifikat juga yang setelah pelatihan ini. Jadi untuk sertifikat ini diperuntukkan bagi yang sudah daftar di awal. Mengisi ya daftar di awal ya. Lagi kita bikin surat dari dekan, sudah diisi ya, sudah kita input, nanti bisa download sendiri sertifikatnya di sertifikat.net ya, /PKD 2022. Nanti di-share di linknya, tinggal masukin alamat email yang didaftarkan pada saat pendaftaran ya di awal. Ini tambahin HTTPS. Oke. Biar bisa diklik langsung. Iya, iya. HTTPS/2 ya? Ya, HTTPS://2 sertifikat.net /PKD 2022. Nah ya ini. Ini kalau misalnya diklik langsung ke alamat ya kepustakaan dasarnya, nanti tinggal masukin aja alamat email yang didaftarin waktu saat di awal. Nanti kalau ada kendala bisa WA aja biar kita bisa pantau. Gitu. Kalau misalnya boleh sambil contohin juga nggak tutorial untuk downloadnya Manda? Download apa tuh? Download ini ya sertifikatnya, boleh ya? Saya share screen ya. Oh boleh silakan. Kalau misalnya sudah diklik tadi, mana ya? Di chat ya. Nah. Ya ini untuk ini tutorial sertifikat digital. Ya digitalnya tinggal di sertifikat.net. Nanti tinggal masukin aja alamat email waktu saat pendaftaran. Nah, ini sampaikan seperti ini, alamat emailnya apa? Misalnya tadi saya juga sudah ngisi daftar kehadiran waktu awal. Misalnya ini alamat email saya, ini nanti tinggal dicek aja. Nah, nanti kalau dicek biasanya akan muncul tampilan seperti ini, ada namanya, ada unit kerjanya. Tinggal di view sertifikat dulu. Nanti kalau misalnya oke, sesuai, tinggal download. Ataupun nanti kalau misalnya ada nama yang salah, bisa lajukan komplain ya ke kita gitu. Nah, ini tampilan seperti ini, tinggal download PDF-nya. Itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin cukup Anda. Ya. Baik, demikian acara pelatihan perpustakaan dasar hari ini. Semoga dapat diterima dengan baik dan dapat menambah keilmuan tentang perpustakaan dasar. Apabila ada kendala dalam input data pada sistem perpustakaan, nantinya kemudian ada pertanyaan lain bisa disampaikan melalui grup WA PKD Perpustakaan FKUI atau menghubungi WA Perpustakaan FKUI seperti nomor yang sudah dicat dalam chat tadi ya. Kemudian yang belum join di grup bisa chat WA Perpustakaan FKUI. Terima kasih atas kesediaan dan kehadiran Bapak Ibu semua. Sekian dari kami tim Perpustakaan FKUI. Selamat bekerja dan beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih semua. Semuanya. Pak Jeff. Ya.
Terima kasih. Bye-bye.